Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana pasukan desa Riang untuk sementara memenangkan pertempuran. Kaisar Hao secara tidak sengaja tubuhnya diambil alih oleh tuan kedua istana Milwo sehingga kadang-kadang dia berubah menjadi wanita dan berubah lagi menjadi Kaisar Hao. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kapal emas penyeberangan dunia mengitari surga kaisar tertinggi dan berlayar dengan santai. Di haluan kapal emas, Qin Mu meletakkan tangannya di sisi kapal dan menghadap Kaisar Hao Tian dari jauh. Di antara mereka ada tebing alam primordial yang rusak. Tebing itu sangat tinggi dan sangat curam. Bagaimana mungkin wanita cantik sepertimu menjadi pencuri? Tatapan Kaisar Hao Tian mendarat di wajah Qin Mu saat dia bertanya dengan samar. Mengapa Anda berkata begitu, Yang Mulia? Di atas kapal emas di seberang Kaisar Hao Tian, tatapan Qin Mu tulus, dan nadanya tulus. Ia berkata dengan keras, Yang Mulia harus tahu bahwa keluarga Qin saya telah setia dan baik hati selama beberapa generasi. Kami semua adalah orang-orang jujur dan tidak berniat memberontak. Perdamaian abadi selalu menjadi negara di bawah langit surgawi, dan kami tidak berniat memberontak. Sampai sekarang, keluarga Qin dan perdamaian abadi saya tidak pernah memberontak terhadap langit surgawi. Itu Yang Mulia? Suaranya tiba-tiba menjadi berapi-api, dan ada kemarahan dalam intensitasnya. Yang Mulialah yang ditipu oleh para pejabat pengkhianat, mengira bahwa keluarga Qin saya ingin memberontak, mengira bahwa perdamaian abadi ingin memberontak. Yang Mulia tersihir oleh para pejabat pengkhianat, dan ia memimpin pasukan langit surgawi untuk membalas dendam. Ia tidak memberi saya, perdamaian abadi, dan desa Riang kesempatan untuk berbicara. Alasan kami menolak bukanlah untuk memberontak, tetapi untuk memperbaiki kesalahan Yang Mulia. Suaranya semakin keras, mencapai telinga pasukan yang tak terhitung jumlahnya di surga. Ada pejabat pengkhianat di samping Yang Mulia. Kata-kata ini tegas dan menentukan, dan itu mengguncang hati semua orang. Suara Qin Mu bergema bolak-balik di kedua sisi tebing yang rusak, nyaring dan kuat. Yang Mulia ditipu oleh menteri pengkhianat, dan menteri pengkhianat itu mencoba menabur perselisihan dan menabur perselisihan. Semua orang di sini adalah orang benar yang setia kepada Kaisar dan mencintai negaranya, jadi Anda harus mengikuti saya untuk membasmi pihak Kaisar, membasmi yang jahat dan yang lemah, mengembalikan kedamaian ke dunia, dan mengembalikan kedamaian ke dunia. Tidak peduli apakah itu desa Riang atau pasukan surga surgawi, mereka semua diam. Miliaran orang benar-benar diam. Taishi menatapnya dengan kagum dan berpikir dalam hati, Yang Mulia surgawimu sudah tak terkalahkan. Mulut Yang Mulia surgawi Hao terbuka lebar, dan matanya terbuka lebar. Dia tidak bisa kembali sadar sejenak. Grand Primordium terbatuk dan hendak berbicara ketika Qin Mu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuknya. Kau! Itu kau! Grand Primordium, kau adalah menteri pengkhianat di samping Yang Mulia. Kau telah menyihir Yang Mulia dan menindas para pejabat setia dan benar dari Eternal Peace dan desa Riang. Kau membasmi para pembangkang dan berencana membangun kembali kekaisaranmu, tetapi kau masih berpikir dunia tidak tahu. Grand Primordium mengepalkan tangannya dan perlahan melepaskannya. Dia mendengus. Yang Muliamu, aku tidak akan berdebat denganmu. Qin Mu berteriak, Yang Mulia, tolong bunuh orang pengkhianat ini, dan aku akan mundur. Kaisar Hao Tian akhirnya sadar kembali dan berkata dengan senyum yang tidak sepenuhnya tersenyum, kau sama setianya seperti pengkhianat. Kulit Yang Muliamu begitu tebal sehingga bahkan senjata suci yang telah menjadi dao tidak dapat menembusnya. Yang Muliamu, kau memberontak. Aku tidak memberontak, mengapa aku harus memberontak? Qin Mu tertawa dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dunia ini milik aliansi surga. Bahkan Yang Mulia adalah tetua senior aliansi surga. Posisimu sebagai kaisar surgawi diberikan kepadamu oleh aliansi surga. Aku adalah pemimpin aliansi surga. Aliansi surga adalah milikmu dan milik kita, tetapi pada akhirnya, ekspresinya acuh tak acuh. Itu masih milikku. Mengapa aku harus memberontak? Ekspresi menggoda di wajahnya menghilang, dan tatapannya tertuju pada Kaisar Langit Hao. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Langit Hao, mengapa kau pencuri? Mengapa kau memberontak terhadapku dan aliansi anti surga? Kaisar Hao Tian tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diduga, kau mengkhianati dirimu sendiri. Yang Mulia Langitmu, pasukanku menekan perbatasan. Jika kau segera menyerah dan menyerah melawan, orang-orang dari desa Riang dan perdamaian abadi masih akan memiliki jalan keluar. Jika kau tidak menyadari kesalahanmu, semua yang ada di tanganku akan berubah menjadi abu. Qin Mu berkata dengan santai, Yang Mulia Surgawi Hao, mengapa kau tidak mengangkat tanganmu dan menunjukku untuk melihat apakah aku bisa berubah menjadi abu seperti yang kau katakan? Pupil mata Kaisar Hao Tian mengerut. Qin Mu berdiri di haluan kapal dan menatap para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari surga surgawi di pantai seberang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, terlalu tidak adil bagi para prajurit dari kedua belah pihak untuk bertarung sampai mati. Bagaimana dengan ini,
Kau dan aku akan bertarung sampai mati di depan para prajurit dari kedua belah pihak. Dia mengangkat tangannya dan menebas kekosongan. Jika aku mati di tanganmu, seluruh desa belas kasihanmu. Jika kau mati di tanganku, surga surgawi akan bubar. Hao, apakah kau berani? Tatapan mata Kaisar Hao Tian tertuju pada wajahnya. Ketika tatapan mereka bertemu, mereka tidak melepaskan satu sama lain. Kaisar surgawi Hao berdiri dari kereta kekaisarannya, dan auranya menjadi lebih kuat. Dia berkata dengan suara yang menyeramkan, aku membunuh Yang Mulia Surgawi Yu ketika aku masih lemah, menyingkirkan Shi Wuqi, dan melumpuhkan Kaisar Surgawi ketika aku dewasa. Aku menyingkirkan Yang Mulia Surgawi Yun, memusnahkan cahaya merah, dan menenangkan Kaisar Agung, memaksa Kaisar Pendiri meninggalkan desa Riang. Dalam beberapa tahun terakhir, Grand Emperor dipenggal, dan Primordium Agung tunduk. Aku menekan 10 Yang Mulia Surgawi untuk menjadi Kaisar Surgawi. Aku mampu duduk di posisi ini karena seni bela diriku yang tak terkalahkan. Mengapa aku tidak berani? Pakaian Qin Mou berkibar tertiup angin saat dia berkata sambil tersenyum, kamu hanya menderita 2 kekalahan besar. Di kedua kesempatan itu, kamu kalah dariku. Niat membunuh Kaisar Hao Tian semakin kuat, dan dia hendak keluar dari kereta kekaisaran. Tepat pada saat ini, Kepala Aula Lingguan berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Langit, dalam pertempuran antara dua pasukan, tidaklah bijaksana bagi Kaisar Langit untuk bertindak gegabah. Kaisar Hao Tian menyipitkan matanya dan mendengus. Dia kembali ke singgasananya dan duduk. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Kepala Aula benar. Yang muliamu, aku ingin menghancurkan negaramu, cita-citamu, dan keyakinanmu. Itu tidak semudah membunuhmu. Membunuhmu terlalu mudah. Qin Mou berkata sambil tersenyum, Hao, kamu kalah dariku 2 kali, jadi kamu tidak berani melawanku lagi. Kaisar Hao Tian mengepalkan tinjunya dan hendak berdiri lagi. Kepala Aula Lingguan terbatuk dan berkata, sebagai Kaisar Langit, Anda seharusnya memiliki sikap dan tata krama Kaisar Langit. Bagaimana Anda bisa menjadi penguasa langit dan bumi jika Anda hanya bertindak seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa? Tai Chu, Tai Chi, dan makhluk lainnya maju dan menasihatinya, 2 pasukan yang bertempur di depan formasi hanyalah tindakan seorang yang biadab. Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali. Kaisar Langit Hao melambaikan tangannya dan kembali berkuda. Suara Qin Mou terdengar dengan sedikit kekecewaan. Jadi kau masih tidak berani. Bocah kecil Hao, kau bahkan tidak punya keberanian untuk melawanku. Apa yang kau miliki untuk memerintah semua pahlawan di dunia? Bagaimana para pahlawan akan tunduk padamu? Dada Kaisar Hao Tian naik turun dengan keras. Ia menahan amarahnya dan kembali ke perkemahan surga. Kepala Balai Lingguan berkata, Yang mulia, kemampuanmu sedikit lebih rendah darinya, kau masih belum sebanding dengannya. Kaisar Hao Tian tidak bisa menyembunyikan amarah di dadanya. Ia menahan suaranya dan mencibir. Saudara Dao, aku sudah memperbaiki semua kekurangan dalam teknikku, jadi bagaimana aku bisa takut pada pencuri biasa? Sekarang aku ingin membunuhnya, ia tidak akan bertahan lebih dari 10 jurus dariku. Kepala Aula Lingguan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Yang Mulia benar-benar bergerak, saya khawatir Anda tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 gerakan melawannya. Yang Mulia, hanya saja teknik Anda sendiri tidak memiliki kekurangan. Namun, mengapa Tuan Muda Ketujuh perlu mencari kekurangan Anda? Dia telah memahami seni pamungkas guru, dan masih ada 1 gerakan yang merupakan seni pamungkas musuh bebuyutan guru. Dalam 2 gerakan, Yang Mulia pasti akan kalah. Dalam 10 gerakan, ada bahaya Yang Mulia akan mati. Tuan Muda Ketiga dan Tuan Muda Keempat mempersiapkan Anda untuk tidak membiarkan Anda mati di tangan Tuan Muda Ketujuh. Tujuan Anda bukanlah untuk bertarung dengan Tuan Muda Ketujuh. Kaisar Hao Tian mengerutkan kening. Kepala Aula Lingguan berkata, jika Yang Mulia ingin mengalahkannya, caranya mudah. Selama Yang Mulia mengolah metode ketiga untuk mencapai jalan tersebut, Anda dapat menghancurkan seni ilahinya. Kaisar Hao Tian hendak bertanya ketika suara Qin Mou tiba-tiba terdengar. Praktisi Dao prasejarah tanpa kepala yang memenggal kepala Anda terakhir kali, menghancurkan pohon Dao Anda, dan menghancurkan buah Dao. Dia lupa menanyakan nama Anda. Bolehkah saya bertanya siapa kepala aula dari 72 aula istana Miluo Anda? Kepala aula dari aula pejabat roh tidak melanjutkan. Dia berbalik dan membungkuk. 72 aula dari aula pejabat roh, yang dikenal sebagai orang bijak roh istana Miluo, juga disebut kepala aula dari aula pejabat roh. Salam, Tuan Muda Ketujuh. Qin Mou berbalik dan berkata dengan gembira kepada bayangannya, Xiang Jun, akhirnya kita tahu siapa yang kita bunuh. Suara Xiang Jun datang dari bayangannya. Tuan Muda, mengapa orang yang akan mati menanyakan nama mereka? Itu hanya etiket. Qin Mou berbalik dan tersenyum. Pejabat roh, apakah Anda berani melawan saya di depan formasi? Tanduk di bahu Hall Master Lingguan bergerak saat dia tertawa. Tuan Muda Ketujuh, Anda menyergap para pembunuh dalam bayang-bayang dan menunggu untuk menyergap saya. Bagaimana mungkin saya tidak tahu?
Hari ini, saya tidak akan bertarung dengan Anda. Kita akan melakukan pertempuran yang menentukan. Kaisar Hao Tian mengundangnya ke istana dan berkata dengan penuh perhatian, Saudara Dao, Anda harus menjelaskan metode ketiga ini secara terperinci. Tolong! Qin Mau mengerutkan kening. Kapal emas penyeberang dunia berlayar menuju desa bebas dan berhenti di Tanah Suci Agung. Bersiaplah untuk pertempuran. Pandangannya tertuju pada perkemahan surgawi, dan dia sedikit khawatir. Metode ketiga untuk mencapai diciptakan oleh Tuan Muda kedua Istana Miluo. Tuan Muda kedua Wuji adalah Dewi Reruntuhan Akhir. Dao-nya tak terbatas, luas, dan tak berjejak. Ketika dia mencapai Dao, dia menyadari bahwa teknik formasi Dao ibu kota Giok yang diajarkan guru itu tidak berguna baginya. Dao Reruntuhan Akhir miliknya tidak akan pernah bisa tercetak di kehampaan. Kepala Aula Lingguan dan Kaisar Hao Tian berjalan ke istana dan duduk. Pada saat itu, dia menciptakan Dao Reruntuhan Akhir dan akhirnya mencapai Dao. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan guru memujinya berulang kali. Saya melihat bahwa Anda memiliki garis keturunan Dewi Reruntuhan Akhir dan mengolah jalan Reruntuhan Akhir. Namun, jalan Reruntuhan Akhir tidak dapat mencapai Dao, jadi saya teringat Dao Tuan Muda kedua. Kaisar Hao Tian membungkuk ke tanah dan berkata, Saudara Dao, tolong ajari saya. Hall Master Lingguan menggelengkan kepalanya dan berkata, metode Reruntuhan Akhir untuk mencapai Dao tidak berguna bagiku. Aku juga tidak tahu banyak tentang cara mencapai Dao. Aku hanya mendengar guru menyebutkan sekali bahwa tampaknya diperlukan teratai benih kekacauan. Guru berkata bahwa rawa kolam kekacauan dapat membuat teratai emas mekar. Mengenai cara menanam dan cara mekar, itu bukan sesuatu yang ku ketahui. Dia berbicara tentang kolam kekacauan rawa dan menanam teratai emas. Yang dia gunakan adalah bahasa Dao, dan artinya sangat dalam. Nada bicaranya sangat kuno, dan jelas bahwa itu bukan bahasa Dao yang bisa dipahami oleh Spirit Official Hall Master. Itu datang dari mulut Master Istana Miluo. Spirit Official Hall Master hanya mengulang kata-kata Master Istana Miluo. Kaisar Hao Tian berpikir dalam-dalam tentang kalimat ini dan merasa bahwa ada makna yang lebih dalam di baliknya. Namun, dia benar-benar bingung bagaimana dia bisa melakukannya. Teratai benih kekacauan, tolong jawab aku. Kaisar Hao Tian ragu-ragu. Meskipun dia adalah putra Yuanmu tidak memiliki banyak hubungan kekerabatan. Jika Yuanmu mencapai Dao, dia mungkin akan merebut tahta. Bolehkah saya bertanya, Saudara, bagaimana teknik formasi Dao keempat? Kaisar Hao Tian bertanya. Yang mulia, Anda terlalu serakah. Kepala Balai Lingguan berkata, Anda telah mengolah salah satu dari 3 cara pertama untuk mencapai jalan tersebut. Mungkinkah Anda ingin mengolah keempatnya? Anda dapat mengolah 3 yang pertama, tetapi Anda tidak dapat mengolah yang keempat. Kaisar Hao Tian berkonsultasi dengannya lagi. Hall Master Lingguan tidak berdaya dan hanya bisa berkata, metode keempat untuk mencapai Dao ini diciptakan oleh musuh bebuyutanku di Istana Miluo. Aku juga tidak tahu bagaimana mencapai Dao. Aku hanya tahu bahwa metode untuk mencapai Dao ini tidak melibatkan pohon Dao. Metode ini tidak meminjam kekuatan dan tidak memberi jejak pada kehampaan. Metode ini juga tidak melibatkan teratai caotik dan misterius serta tak terduga. Kaisar Hao Tian menghela napas gemetar dan menepis pikiran ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ibu, kumohon. Permaisuri Langit berjalan mendekat, dan Kaisar Langit Hao berkata, Saudara Dao, tolong ulangi apa yang baru saja kau katakan. Hall Master Pejabat Roh mengulangi kalimat itu dalam bahasa Dao, dan hati Permaisuri Langit bergetar hebat. Ketika dia mendengarnya, pemandangan bagian terdalam dari jurang Reruntuhan Akhir tanpa sadar muncul di benaknya. Tiba-tiba, Dao besarnya dari Reruntuhan Akhir menyusut dengan cepat, dan semua istana surgawi runtuh. Bahkan harta karun ilahinya pun runtuh. Semua kultivasinya tenang saat ini, dan itu seperti sebuah batu yang telah dilemparkan ke danau yang tenang. Dengan bunyi dentuman pelan, harta karun ilahi embrio rohnya hancur. Hanya ada kolam kekacauan yang tersisa di tubuhnya. Menatap ke atas dari kolam kekacauan, orang hanya bisa melihat garis langit. Itu adalah jurang Reruntuhan Akhir. Begitu ya? Permaisuri Surgawi menyadari sesuatu. Di kolam kekacauan, daun teratai terungkap. Dia akhirnya mencapai Dao Agung dari Reruntuhan Akhir. Aura Permaisuri Surgawi berubah, dan seperti jurang Reruntuhan Akhir berdiri di sana. Ruang itu miring ke arahnya, dan bahkan kekosongan itu tampaknya jatuh ke dalam tubuhnya. Dia memberi Kaisar Surgawi Hao dan Kepala Balai Lingguan perasaan yang sangat berbahaya. Seolah-olah bahkan pohon Dao dan langit surgawi agung mereka tidak dapat berdiri kokoh. Jika mereka mendekat sedikit saja, bahkan keterampilan Dao mereka akan sepenuhnya dilahap, tidak menyisakan apapun. Ini adalah Dao lubang pembuangan. Dalam 16 era universal, hanya satu orang yang mencapai Dao Reruntuhan Akhir, dan itu adalah Tuan Muda kedua dari Istana Miluo, Wuji. Dalam 16 era universal, ada banyak Dewi Reruntuhan Akhir yang mengolah Dao Reruntuhan Akhir. Mereka adalah dewa kuno yang lahir di Reruntuhan Akhir, tetapi tidak ada yang bisa mencapai Dao Reruntuhan Akhir.
Mereka hanya akan muncul sebentar sebelum menghilang tanpa jejak. Permaisuri surgawi adalah orang kedua yang mencapai Dao Agung di reruntuhan akhir. Penguasa Istana Miluo adalah eksistensi yang paling kuat dan menakutkan. Hati Kaisar Hao bergetar hebat. Permaisuri surgawi mampu mencapai Dao Agung di reruntuhan akhir karena bahasa Dao yang ditinggalkan oleh penguasa Istana Miluo. Nyonya Yuanmu menerima bimbingan Dao Yu dan akhirnya memahami inti dari Dao lubang pembuangan. Eksistensi seperti itu dapat memungkinkan seseorang mencapai Dao hanya dengan satu kalimat. Seberapa mengerikan itu? Yang lebih menakutkan adalah bahwa penguasa Istana Miluo belum mencapai Dao reruntuhan akhir, namun ia telah melihat esensi Dao reruntuhan akhir dari Tuan Muda kedua Istana Miluo. Hati Kaisar Hao Tian kembali berkobar. Jika ia juga dapat mencapai reruntuhan akhir dan mencapai Dao, maka ia akan memiliki teknik Dao ibu kota Giok untuk mencapai Dao dengan kekuatan dan reruntuhan akhir. Prestasinya akan sangat hebat sehingga ia pasti akan menjadi nomor satu di dunia. Lebih jauh lagi, jika ia mencapai alam Dao dan mencapai Dao, kemampuannya pasti akan mengejar para Master Aula dari 72 aula. Pada saat itu, mengapa ia perlu berdoa kepada Tuan Muda Istana Miluo? Ia menguasai dunia dan melawan invasi ibu kota Giok dan Istana Miluo. Ia adalah Kaisar Surgawi yang dihormati oleh banyak orang, satu-satunya Kaisar Surgawi. Reputasinya tak tertandingi. Selamat, Ibu, karena akhirnya mencapai Dao. Kaisar Hao Tian tertawa keras dan berkata, Ibu, bisakah Ibu memberikan pencerahan Dao lubang pembuangan ini kepadaku? Tatapan permaisuri surgawi tertuju padanya, dan Kaisar Surgawi Hao tersenyum tipis saat ia melirik Master Aula Lingguan. Tatapan permaisuri surgawi juga tanpa sengaja tertuju pada kepala balai Lingguan. Meskipun dia telah mencapai Dao dan berada di reruntuhan akhir, dia merasa bahwa dia memiliki tekanan alami terhadap mereka yang telah mencapai Dao dengan mempercayakan diri mereka pada kehampaan. Namun, menghadapi Kaisar Surgawi Hao dan kepala balai Lingguan pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dia benar-benar ingin bergerak sekarang dan menaklukkan Kaisar Langit Hao dan Taichu, menjadi Kaisar Langit wanita pertama dalam sejarah. Namun, dengan adanya kepala balai Ling, dia tidak berani bersikap kurang ajar. Meskipun pejabat roh itu tidak memiliki kepala dan satu buah Dao dihancurkan oleh Qin Mu, dia masih memiliki dua buah Dao dan satu bunga Dao. Kemampuannya masih tak terduga. Saya memahami teknik Dao reruntuhan akhir dari bahasa Dao saudara pejabat roh Dao, jadi saya harus menyampaikan semua yang telah saya pahami kepada Anda. Permaisuri surgawi berkata, teknik yang saya pahami disebut cermin reruntuhan akhir. Teknik itu mengubah kultivasi seseorang sepenuhnya menjadi reruntuhan akhir dan mengubahnya menjadi kekacauan. Gelombang kolam kekacauan seperti cermin yang jernih. Dengan mengolah cermin ini, seseorang dapat memantulkan hatinya dan mengubah hatinya menjadi benih teratai. Dia berkata dengan lembut, rawa kekacauan, teratai emas yang dapat ditanam. Untuk mencapai langkah ini, Anda telah mencapai reruntuhan akhir. Kaisar Hao Tian sangat gembira. Ibu, tolong berikan cermin reruntuhan akhir ini kepadaku. Permaisuri surgawi tidak menyembunyikan teknik cermin reruntuhan dan memberikannya kepadanya. Kepala Aula Lingguan berdiri di samping dan juga menganalisis cermin reruntuhan dengan saksama. Namun, dia belum pernah mengolah Dao reruntuhan akhir, jadi dia tidak dapat memastikan apakah teknik ini asli atau palsu. Kaisar Hao Tian menganalisisnya secara terperinci dan merasa bahwa metode cermin reruntuhan akhir memang luas dan mendalam, jadi tidak mungkin itu palsu. Dia berpikir dengan curiga, ibu saya, Nyonya Yuanmu, adalah seseorang yang suka melihat dunia dalam kekacauan. Mengapa dia cukup baik untuk menyampaikan metode reruntuhan akhir kepada saya? Namun, cermin reruntuhan akhir ini tampaknya tidak palsu. Dia tidak berani berkultivasi dengan gegabah. Permaisuri surgawi berkata, Yang mulia, pahamilah perlahan-lahan. Saya baru saja mencapai Dao, jadi saya perlu memahaminya secara terperinci. Kaisar Hao Tian mengangguk dan terus memahami cermin reruntuhan akhir. Dia menjadi lebih curiga. Permaisuri surgawi berjalan pergi dan berpikir dalam hati, cermin reruntuhan akhir ini disampaikan kepada saya dan pelacur kecil itu oleh Tuan Muda kedua. Saat itu, pelacur kecil itu dan saya memberitahu Yang Mulia Surgawimu tentang metode untuk mendapatkan cermin reruntuhan akhir yang telah kami peroleh masing-masing. Yang Mulia Surgawimu berkata bahwa cermin reruntuhan akhir yang kami berdua peroleh berbeda, dan dia dapat melihat bahwa ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Tuan Muda kedua itu sebenarnya ingin meminjam kultivasi kami untuk merasuki kami. Saat itu, Qin Mu telah menguji cermin reruntuhan di alam mimpi, dan Qin Mu di alam mimpi itu benar-benar berubah menjadi seorang wanita dengan dada besar. Dia telah menjadi persis sama dengan Tuan Muda kedua Wuji, yang telah dirasuki oleh Wuji. Baru saat itulah Permaisuri Langit dan Nyonya Yuanmu tahu bahwa Qin Mu benar. Tuan Muda kedua memang menyimpan niat jahat. Jika Kaisar Langit Cerah mengolah cermin reruntuhan, dia akan dirasuki oleh Tuan Muda kedua. Tatapan Permaisuri Langit berkedip, dan dia berpikir dalam hati, namun, Tuan Muda kedua juga tidak dapat merasukinya sepenuhnya.
Ini karena Kaisar Langit Hao memiliki dua sisi tubuhnya, dan dia telah mengolah untuk mencapai Dao melalui kekuatan pada saat yang sama. Tuan muda kedua hanya akan merasuki sisi reruntuhan akhir miliknya. Mereka akan berdesakan dalam satu tubuh, seperti aku dan pelacur kecil itu. Dia tertawa pelan, matanya berkilat gembira. Pelacur kecil, putramu menyakiti putraku, jadi aku menyakiti putramu. Dia bukan Yuanmu, tetapi permaisuri langit. Ketika Yang Mulia Surgawi Yun memasuki jurang reruntuhan akhir untuk menyelamatkan Yang Mulia Surgawi Ling, dia telah menggunakan Dao reinkarnasi untuk menekan Yuanmu dan melepaskan permaisuri surgawi sehingga permaisuri surgawi dapat bersembunyi di samping Kaisar Surgawi Hao dengan kedok nyonya Yuanmu dan mengganggu perkemahannya. Dan sekarang, dia akhirnya melihat hasilnya. Permaisuri surgawi tanpa sadar berjalan keluar dan memasuki medan perang antara surga surgawi dan desa Riang. Dia mengeksekusi Dao reinkarnasi dan masuk jauh ke medan perang. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, tetapi tidak peduli apakah itu pasukan dewa dan iblis dari surga surgawi atau pasukan desa Riang, mereka tampaknya mengabaikannya dan membiarkannya melewati medan perang. Meskipun Dao reinkarnasinya tidak sebagus Qin Mu atau Yang Mulia Surgawi Yun, kedua belah pihak akan terpengaruh olehnya ketika mereka melihatnya, secara tidak sadar memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Ini adalah keajaiban Dao reinkarnasi. Permaisuri surgawi tidak memberitahu siapapun dan melewati desa Riang ke belakang. Dia berdiri di surga kaisar tertinggi dan melihat sekeliling. Kapal matahari ada di mana-mana di daratan di timur, dan matahari buatan manusia dirantai, membawa cahaya bagi orang-orang di kedamaian abadi. Namun, tidak jauh dari surga kaisar tertinggi, ada tempat yang bahkan kapal matahari tidak mau mendekatinya. Tempat itu lebarnya 1000 mil dan berkobar dengan api karma. Ada dewa-dewa iblis yang dirantai dan tinggal di tengah-tengah api karma. Permaisuri surgawi berjalan ke dalam api neraka, hatinya berdebar kencang. Saat dia semakin dekat dengan dewa iblis di dalam api neraka, hati Daonya menjadi semakin tidak stabil. Ini sangat jarang terjadi padanya. Dewa iblis di dalam api neraka adalah putranya. Setelah dia mencapai Dao, dia tiba-tiba teringat pada putranya, dan rasa urgensi mendesaknya untuk bertemu putranya. Rasa urgensi ini semakin kuat. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Shi Wuqi ditipu oleh Kaisar Hao Tian, memaksanya untuk memberontak. Dia ditekan oleh Kaisar Langit Kuno Taichu dan dikirim ke Jade Lok Pasioudu untuk menderita siksaan api neraka. Di masa lalu, meskipun permaisuri langit merindukan putranya, kekerabatan keluarga kekaisaran berhenti di sini. Kerinduan untuk ibu dan anak tidak kuat, dan itu tidak dapat menggoyahkan hati Daonya. Sekarang setelah dia mencapai Dao, kekerabatan antara ibu dan anak tiba-tiba menjadi sangat intens. Akhirnya, dia datang di depan Shi Wuqi. Shi Wuqi berlutut di tanah, tubuhnya ditutupi rantai. Dia memiliki 8 lengan, dan mereka ditarik ke belakang oleh rantai saat dia berlutut di tanah. Tubuh permaisuri langit bergetar, dan dia hendak melangkah maju ketika seorang pria muda berjalan mendekati Shi Wuqi dan merawatnya. Shi Wuqi mengangkat kepalanya dan bersikap sangat lembut padanya. Permaisuri langit tercengang. Pemuda ini sebenarnya adalah putra mahkota Ming Yiha. Putra Kaisar Hao Tian, putra mahkota Ming Yiha. Permaisuri langit memiliki ekspresi aneh. Hampir semua orang di 10 Yang Mulia Surgawi tahu bahwa putra mahkota Ming Yiha adalah putra Kaisar Langit Hao, kecuali putra mahkota Ming Yiha. Putra mahkota Ming Yiha selalu mengira bahwa dia adalah putra Kaisar Langit Kuno Taichu, dan bahwa dia adalah adik laki-laki Kaisar Langit Hao Tian. Taichu dilukai oleh Kaisar Langit Hao, jadi dia mengasihani Shi Wuqi dan memasuki Youdu untuk menyelamatkan Shi Wuqi. Ketika Yang Mulia Surgawi Utusan Maut membebaskan mereka, mereka telah tinggal di sini. Permaisuri Surgawi melangkah maju, dan putra mahkota Ming Yiha tercengang. Namun, dia tidak menghentikannya dan diam-diam mundur. Permaisuri surgawi membelai wajah jahat Shi Wuqi yang telah terbakar oleh api neraka, dan dia tidak bisa menahan tangis. Dia tidak memiliki banyak kekerabatan saat itu, tetapi sekarang setelah dia mencapai Dao, untuk beberapa alasan, dia dipenuhi dengan kebaikan. Kekerabatan ibu dan anak membuatnya meledak dengan emosi yang tak terlukiskan. Shi Wuqi mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan tajam. Setelah beberapa saat, tatapan tajamnya menjadi lembut, dan dia mengeluarkan suara rengekan dari tenggorokannya saat dia mengusap wajahnya yang kasar ke telapak tangannya. Dewi, Shi Wuqi telah dibakar oleh api karma Sinflame selama hampir 1 juta tahun. Jiwanya telah terbakar parah, jadi kesadarannya kacau. Permaisuri surgawi mendengar suara ini dan tiba-tiba berbalik. Dia melihat Ah Chou penguasa bumi, seorang pria yang sangat jelek. Ah Chou penguasa bumi tidak terlihat seperti manusia, tetapi mereka adalah manusia sungguhan. Ketika penguasa bumi bereinkarnasi sebagai manusia, dia tidak berjalan di jalan kerasukan. Sebaliknya, dia memasuki perut wanita biasa dan lahir setelah 10 bulan kehamilan. Namun, roh primordial penguasa bumi terlalu kuat, dan itu masih mengubah wujudnya, memberinya penampilan penguasa bumi. Penguasa bumi,
Yang Muliamu masih menghidupkanmu kembali. Permaisuri Langit berkata dengan acuh tak acuh, namun, kau telah menekan putraku di Youdu selama hampir 1 juta tahun dan membakarnya hingga jiwanya rusak parah, menyebabkan kesadarannya menjadi kacau. Kau telah menyakiti putraku, tetapi kau masih berani datang dan menemuiku. Ah Chou menggelengkan kepalanya. Orang yang menyakiti putramu adalah Kaisar Langit Hao. Saat itu, Taichu mengirimnya ke Jade Lock Pass milik Youdu dan menekannya di hutan monumen api neraka. Kaisar Langit Hao lah yang khawatir bahwa ia akan dibebaskan, jadi ia membawa putra langit Yin ke Youdu untuk membakar roh primordialnya hingga seperti itu. Permaisuri Langit mendengus marah. Ah Chou penguasa bumi berkata, Dewi, putra surga Yin telah meninggal, dan kau hanya memiliki 2 musuh yang tersisa. Mereka adalah Kaisar Langit Hao dan Taichu. Permaisuri Langit menoleh untuk melihat Shi Wuqi dan berkata, aku ingin membawanya pergi. Aku memiliki dao reinkarnasi, jadi aku dapat membiarkannya bereinkarnasi dan mengisi kembali jiwanya yang hancur. Ah Chou penguasa bumi tidak dapat menahan diri untuk berkata, Dewi harus tahu bahwa meskipun dia terlahir kembali, dia bukan lagi dirinya yang asli. Shi Wuqi yang terlahir kembali bukan lagi putramu. Permaisuri surgawi mengejek, mungkinkah Yang Mulia Su yang dibesarkan oleh Taichu adalah putrimu? Penguasa bumi, bukankah ini hanya angan-anganmu? Dia melambaikan tangannya, dan rantai itu pun putus. Shi Wuqi menampakkan ekspresi panik dan buru-buru meraih rantai untuk mengikat dirinya. Dia telah terperangkap oleh rantai selama hampir 1 juta tahun, dan sekarang dia tidak memiliki rantai, seolah-olah dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Permaisuri surgawi menampakkan ekspresi lembut, dan tatapannya tertuju pada putra mahkota Ming Yiha. Putra mahkota Ming Yiha, aku juga ingin membawanya pergi. Ah Chou penguasa bumi ragu-ragu. Permaisuri surgawi mencibir. Ah Chou penguasa bumi, alasan mengapa kamu berada dalam kondisi ini adalah karena sifat keilahianmu terlalu lemah dan kamu memiliki terlalu banyak kemanusiaan. Ah Chou penguasa bumi berhenti berbicara. Permaisuri surgawi melambaikan lengan bajunya, dan putra mahkota Ming Yiha tanpa sadar mendarat di sampingnya. Permaisuri surgawi membawa putra mahkota Ming Yiha dan Shi Wuqi keluar dari ruang api karma. Ah Chou penguasa bumi tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka pergi. Permaisuri surgawi melewati kaisar tertinggi surga dan hendak melintasi surga ini ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat sosok tinggi dengan punggung menghadapnya, seolah-olah dia telah menunggunya untuk waktu yang lama. Sosok itu masih tampak seperti seorang pemuda, tetapi cambangnya berwarna putih. Jelas, dia telah mengalami banyak kesulitan dan cobaan. Permaisuri surgawi membuat Shi Wuqi dan putra mahkota Ming Yiha berhenti sementara dia berjalan maju. Yang Mulia Surgawimu, apakah kamu di sini untuk menghentikanku? Sosok itu berbalik, dan itu adalah Qin Mu. Dia berkata sambil tersenyum, Permaisuri surgawi membantuku menghancurkan Kaisar Surgawi Hao dan Langit Surgawi, mengapa aku harus menghentikanmu? Permaisuri surgawi berkata dengan acuh tak acuh, sebagai salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi, aku akan menjadi salah satu dari mereka selama sisa hidupku. Aku tidak akan merusak situasi umum surga surgawi karena masalah keluarga. Kepentinganku ada di surga surgawi. Kaisar Hao Tian menghancurkan desa Riang. Kekhawatiran dan kedamaian abadi adalah idenya dan ide 10 Yang Mulia Surgawi. Jika kau berencana untuk membujukku agar menyerah, kau bisa menyelamatkan napasmu. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewi, jangan khawatir. 10 Yang Mulia Surgawi berada di pihak yang sama, jadi aku sudah lama kehilangan harapan padamu. Aku akan menunggu di sini sampai Permaisuri Surgawi punya rencana lain. Pandangannya melewati Permaisuri Surgawi dan mendarat pada Shi Wuqi dan putra mahkota Ming Yiha. Permaisuri surgawi datang ke depannya dan menghalangi pandangannya. Meskipun Qin Mu adalah praktisi terkuat di dunia, Permaisuri surgawi sama sekali tidak takut. Dia bahkan menentangnya dengan kekerasan yang sama. Aku telah mencapai dao besar di reruntuhan akhir. Aku tidak berani mengatakan bahwa kemampuanku tak tertandingi di dunia ini, tetapi bahkan jika orang dalam bayanganmu bekerja sama denganmu, dia tetap tidak akan bisa menghentikanku. Jika kau ingin menyentuhku dan mengambil kesempatan untuk menyingkirkanku, kau terlalu meremehkanku. Qin Mu menunjukkan ekspresi heran dan berkata, Dewi telah membudidayakan benih teratai kacau. Permaisuri surgawi tercengang. Kau juga tahu tentang benih teratai kacau. Qin Mu tersenyum dan bertanya, kalau begitu, apakah terataimu sudah mekar? Permaisuri surgawi merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan melangkah mundur. Kata-kata Qin Mu membuatnya sedikit takut. Melalui kalimat dari Tuan Istana Miluo, dia telah memahami metode sebenarnya untuk mencapai jalan Tuan Muda kedua Istana Miluo. Dia merasa bahwa dia tak terkalahkan di dunia ini, dan hanya keberadaan prasejarah seperti pejabat roh Master Aula yang memiliki kemampuan untuk melampauinya. Namun, jika dia benar, bahkan pejabat roh Master Aula tidak akan bisa mengalahkannya. Itulah sebabnya dia menyerbu medan perang sendirian dan masuk jauh ke wilayah musuh untuk menemui putranya, Shi Wuqi.
Namun, yang tidak dia duga adalah Qin Mu tidak hanya tahu tentang benih teratai kekacauan, dia bahkan bertanya apakah teratai itu telah mekar. Mengapa Qin Mu tahu reruntuhan akhir seperti punggung tangannya? Meskipun permaisuri surgawi telah mencapai dao agung reruntuhan akhir, dia hanya menumbuhkan daun teratai. Tidak ada bayangan bunga teratai, apalagi bunga teratai yang mekar penuh. Sepertinya Dewi tidak berhasil membuat teratai itu mekar. Alam harta karun ilahi Qin Mu terbuka, dan dia melihat bahwa di jurang reruntuhan akhir, kekacauan purba itu seperti lautan. Sekuntum bunga teratai dan 2 daun teratai mengapung tanpa suara di laut. Tatapan permaisuri surgawi tertuju pada laut kekacauannya saat dia melihat bunga teratai itu. Suaranya serak saat dia berkata, "Kamu sudah berkultivasi sampai tahap ini? Kapan kamu menjadi dao?" Jadi ini Xin Hole yang mencapai dao. Qin Mu memeriksa reruntuhan akhir miliknya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Aku bahkan tidak tahu bahwa aku telah mencapai jalan itu, jadi aku harus berterima kasih kepada Dewi karena telah mengingatkanku. Menurutku, menumbuhkan bunga teratai saja belum cukup. Aku masih membutuhkan akar teratai, kepala biji teratai, dan biji teratai. Hanya dengan begitu kultivasiku dapat dianggap berhasil. Dewi, bahkan jika kamu berhasil di reruntuhan akhir, kamu masih jauh dari itu. Permaisuri surgawi memasang ekspresi dingin. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia surgawimu, kamu sebenarnya bukan dari reruntuhan akhir. Kamu hanya meminjam benih teratai yang diberikan Tuan Muda kedua kepadamu untuk menanam teratai itu. Teratai reruntuhan akhir milikmu sama dengan pohon dunia milikmu. Keduanya palsu dan bukan dari kultivasimu. Kamu tidak bisa membuatku takut." Qin Mu tertawa dan menarik kembali wilayah harta karun ilahinya. Apakah aku benar-benar telah mencapai jalan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditebak Dewi. Aku memiliki permintaan yang lancang untuk bertemu Dewi. Permaisuri surgawi berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan saja, aku mungkin tidak setuju." Qin Mu berkata dengan serius, "Permintaanku yang tidak masuk akal ini sangat sederhana, dan juga sangat bermanfaat bagi Dewi. Karena Dewi telah mencapai dao, kamu pasti tahu bagaimana mencapai reruntuhan akhir. Yang mulia surgawi Hao tentu saja akan meminta reruntuhan akhir kepadamu untuk mencapai dao." Permaisuri langit tersenyum dan berkata, "Maksudmu aku akan mengambil kesempatan ini untuk memberikan metode cermin reruntuhan kepada yang mulia surgawi Hao?" Qin Mu menggelengkan kepalanya. "Maksudku, bahkan jika Dewi memberikan jalan sejati reruntuhan akhir kepadanya, tidak apa-apa. Namun, kamu tidak boleh memberikan cermin reruntuhan kepadanya." Permaisuri langit tercengang, dan tiba-tiba terkekeh. "Apakah kamu takut Tuan Muda kedua Istana Miluo akan keluar dari reruntuhan akhir? Yang mulia surgawimu yang agung, Tuan Muda ketujuh Istana Miluo, sebenarnya punya seseorang yang harus ditakuti." Ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dan tatapannya tertuju pada wajahnya. Dia berkata dengan dingin, "Permaisuri surgawi, apakah kamu tidak menyadarinya? Kepribadianmu menjadi semakin mirip dengan Nyonya Yuanmu." Permaisuri surgawi tertawa terbahak-bahak. "Aku menggunakan metode reinkarnasi untuk bereinkarnasi dan meniru karakter pelacur kecil itu. Aku melakukannya dengan sempurna, dan bahkan Yang Mulia Hao dan si pezina tidak dapat melihat apapun. Yang muliamu, kamu mengajariku, kan?" Pupil mata Qin Mu mengecil, dan mata di tengah alisnya terbuka untuk menatapnya. Setelah beberapa saat, mata di tengah alisnya tertutup, dan dia berkata, "Aku bisa melihatnya secara alami. Bahaya Tuan Muda kedua Istana Miluo bahkan lebih besar daripada Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miluo. Jika kamu memberikan cermin kembali ke reruntuhan kepada Yang Mulia Surgawi Hao, dia pasti akan kesulitan untuk bertahan. Dia pasti akan dimanfaatkan oleh Tuan Muda kedua untuk memiliki separuh tubuhnya. Kamu terlambat." Ekspresi permaisuri surgawi berubah, dan dia berkata, "Aku telah memberikan cermin reruntuhan kepada Yang Mulia Surgawi Hao, jadi kemungkinan besar dia sedang berkultivasi sekarang. Yang Mulia Surgawimu, apakah ada hal lain? Jika tidak, jangan halangi jalanku kembali." Pikiran Qin Mu berdengung, dan suaranya sedikit serak. "Kau memberikannya kepadanya? Permaisuri surgawi, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Apakah kau tahu mengapa Tuan Istana Miluo ingin menekan Tuan Muda kedua?" Permaisuri surgawi mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa hubungannya itu denganku?" Qin Mu menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju untuk berdiri di depannya. Dia menatapnya dari atas dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang Tuan Muda kedua ingin lakukan adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Tuan Istana Miluo, itulah sebabnya dia tidak punya pilihan selain menekannya. Kau memberikan cermin reruntuhan akhir kepada Yang Mulia Surgawi Hao untuk melepaskan Raja Iblis ini. Alam semesta ini tidak memiliki Tuan Istana Miluo yang lain." Permaisuri langit mengerutkan kening. Ia tidak senang karena pria itu begitu dekat dengannya. "Yang Mulia Mu, apakah kau masih ingat kapan terakhir kali kau memotong tanganku di istana utama istana leluhur? Kau terlalu kurang ajar." Qin Mu melangkah maju dan hampir menempel padanya. Ia berkata dengan dingin, sepertinya permaisuri langit masih belum menyadari inti permasalahannya.
Tujuan Tuan Muda kedua Istana Milwo adalah menghancurkan semua kehidupan, semua alam semesta, dan mengembalikan semua alam semesta ke keadaan paling primitifnya. Tidak hanya Istana Milwo dan ibu kota Giok yang akan dihancurkan, tetapi bahkan seluruh alam semesta ke-17 akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Aura permaisuri langit meledak, dan seluruh surga kaisar tertinggi terdistorsi oleh kekuatannya yang mengerikan. Itu seperti pai yang telah tenggelam ke tengah, jatuh ke segala arah. Sepertinya Yang Mulia Mu masih belum belajar dari kesalahannya. Kekuatan permaisuri surgawi yang telah menjadi praktisi Dao meledak, dan dia hendak bergerak ketika pergelangan tangan kanannya terputus, dan darah segar mengalir keluar. Permaisuri surgawi tercengang dan segera mundur. Dia menjalankan jalur, keterampilan, dan seni ilahinya, dan telapak tangannya tumbuh dengan cepat. Dia mengumpulkan semua kekuatan sihirnya dan mendorong tangannya ke depan. Jurang yang sangat besar tiba-tiba muncul, dan kaisar langit tertinggi terentang seperti mie yang terpelintir. Jurang itu diseret oleh kekuatan mengerikan dari reruntuhan akhir dan hampir terbelah. Permaisuri surgawi, kau telah mengecewakanku. Kalau begitu, apa gunanya aku menahanmu? Tepat pada saat ini, Qin Mu melangkah maju, dan kaisar langit tertinggi yang terdistorsi itu pun menjadi rata. Jurang itu tidak lagi runtuh menjadi seni ilahi permaisuri surgawi. Ki dan darah permaisuri surgawi bergejolak karena getaran itu, dan dia mengulurkan tangannya. Daun teratai jurang itu menyebar, dan ki primordial di kolam kekacauan di jurang itu melonjak. Ia melewati daun teratai dan berubah menjadi kekuatan sihirnya sendiri. Kekuatan mereka yang mencapai Dao di reruntuhan akhir berasal dari kekacauan primordial. Melalui teratai reruntuhan akhir, ia berubah menjadi kekuatan tak terkalahkan yang dapat melahap segalanya. Ini adalah pertempuran pertama sejak permaisuri surgawi mencapai Dao-nya. Meskipun prestasi pertempuran Qin Mu dalam beberapa tahun terakhir tidak biasa, pertempuran Youdu dan pertempuran terakhir di kehampaan semuanya memiliki hasil yang luar biasa. Namun, Qin Mu bukanlah seorang praktisi sejati, jadi dia memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Namun, saat kultivasinya meningkat ke titik ekstrim, Qin Mu menggunakan tangannya sebagai pedang dan menebas ke depan. Telapak tangannya mengiris seni ilahi jurang reruntuhan besar milik permaisuri surgawi, dan itu seperti pedang yang sangat tajam mengiris tahu, mengiris seni ilahi permaisuri surgawi. Serangannya tidak hanya mengiris jurang, tetapi bahkan mengiris daun teratai di jurang. Kolam kekacauan di bawah daun teratai adalah batu fondasi Dao permaisuri surgawi. Di depan pedang Qin Mu, kolam kekacauan itu benar-benar terbelah menjadi dua. Tidak hanya itu, tetapi kolam kekacauan itu benar-benar meledak dengan keras seolah-olah membelah langit dan bumi. Seolah-olah alam semesta baru saja lahir. Diiringi oleh suara lonceng yang sangat keras dan jelas, kolam kekacauan itu meluas keluar seperti dua lonceng ilahi yang saling berhadapan. Dalam sekejap, kultivasi permaisuri surgawi akan berubah menjadi ketiadaan, berevolusi menjadi bentuk Tai Yi, Tai Chu, dan 5 dewa kuno lainnya. Permaisuri surgawi berteriak dan terbang kembali. Dia membiarkan kultivasinya berevolusi menjadi 5 dewa, berubah menjadi langit berbintang di alam semesta. Tiba-tiba, dia mengeksekusi seni ilahinya dan mengubah alam semesta menjadi kehancuran, memulihkan kultivasinya ke keadaan semula. Dao dari reruntuhan akhir bukan hanya Dao kehancuran, tetapi juga mengandung Dao asal dan kehidupan. Rahasia kehidupan dan kematian alam semesta semuanya ada di reruntuhan akhir. Permaisuri surgawi mampu mencapai Dao besar di reruntuhan akhir, jadi dia secara alami dapat menguasai kedua keadaan tersebut. Qin Mu mendengus dan melangkah maju lagi. Kelima jarinya terbuka dan berubah menjadi seni ilahi tali merah, menyerang ke arah permaisuri surgawi. Seni ilahi di bawah kaki permaisuri surgawi meledak, dan putra mahkota Ming Yiha dan Shi Wuqi di belakangnya tidak bisa diam dan jatuh ke arahnya. Dan di bawah kaki permaisuri surgawi, jurang reruntuhan akhir muncul dan menelan putra mahkota Ming Yiha dan Shi Wuqi. Permaisuri surgawi mengangkat tangannya untuk memblokir mudra tali merah Qin Mu dan dipukul oleh 5 kekuatan mengerikan ke dalam tubuhnya. Ledakan keras datang dari tubuh jasmaninya saat lengan, kaki, dan bahkan kepalanya meledak. Namun dengan kilatan cahaya darah, permaisuri surgawi kembali normal. Reruntuhan akhir membentuk jalan, perubahan dalam hidup dan mati, permaisuri surgawi hampir tak terkalahkan. Qin Wu menarik keempat jarinya dan mengetuk bagian tengah alis permaisuri surgawi dengan jari telunjuknya. Pikiran permaisuri surgawi kacau, dan dia tahu dia bukan tandingannya. Dia segera tenggelam ke dalam jurang dan jatuh ke dalamnya. Mata vertikal di bagian tengah alis Qin Mu terbuka, dan dengan dengungan, seberkas cahaya primordial bersinar keluar, menembus jurang. Sosok permaisuri surgawi mengibaskan lengan bajunya yang panjang di jurang untuk menghindari cahaya ilahi primordial di mata Qin Mu, tetapi bagaimana dia bisa menghindarinya? Segera, tubuh jasmaninya penuh dengan lubang. Dalam bayangan di belakang Qin Mu, sosok Shang Jun melesat keluar seperti hantu, hendak memasuki jurang. Tiba-tiba, mata vertikal di bagian tengah alis Qin Mu tertutup dan mengangkat tangannya untuk menghalanginya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Shang Jun, tidak perlu mengejar." Shang Jun melangkah mundur dan menghilang ke dalam bayangannya lagi.
Jurang itu tertutup dan menghilang. Qin Mou melambaikan lengan bajunya dan bangkit selangkah demi selangkah. Dia tiba di langit di atas 33 langit desa bebas, di mana langit surgawi Qi yang agung dan menyeluruh sedang mengambang. Cahaya pohon dao bersinar melalui 36 kekosongan, membuatnya tampak sakral dan luar biasa. Qin Mou dengan cepat berjalan ke pohon dao, dan Yang Mulia Surgawi Yun berjalan keluar untuk menyambutnya. Saudara Yun, ketika Anda berada di jurang reruntuhan akhir, bagaimana permaisuri surgawi berubah menjadi Nyonya Yuanmu? Qin Mou tidak bisa diganggu dengan basa-basi dan bertanya. Yang Mulia Surgawi Yun berkata, dia meminjam dao reinkarnasi dan mereinkarnasi kesadarannya di tubuhnya, berubah menjadi Nyonya Yuanmu. Jadi itu masalahnya. Qin Mou menyadari sesuatu. Yang Mulia Surgawi Yun bingung. Permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu sebenarnya adalah kesadaran Dewi Reruntuhan Akhir. Mereka hanya dua kepribadian yang berbeda. Ketika permaisuri surgawi memegang kendali, menjalankan seni reinkarnasi ilahi untuk berubah menjadi Yuanmu berarti bahwa permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu telah menjadi satu. Qin Mou berkata, aku bertemu dengan permaisuri surgawi sebelumnya dan menyadari bahwa mereka sudah mulai menyatu. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Yun sedikit berubah, dan dia berteriak, bukankah ini berarti dia tidak lagi memiliki kelemahan? Bahkan dao reinkarnasi tidak dapat mengendalikannya? Qin Mou menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itulah sebabnya aku mengetuk bagian tengah alisnya ketika dia melarikan diri dan menggunakan seni reinkarnasi ilahi untuk menanamkan Nyonya Yuanmu lain di tubuhnya. Ketika dia terkena itu, kesadarannya telah bereinkarnasi ribuan kali dalam seni ilahiku. Aku telah memelihara kesadaran baru Yuanmu hingga matang. Yang Mulia Surgawi Yun menatapnya lurus dan sedikit takut. Setelah beberapa saat, dia berkata, saudaramu, apakah kamu tahu betapa menakutkannya dirimu sekarang? Qin Mou tertegun. Dia memikirkannya dengan saksama dan mengangguk dalam diam. Yang Mulia Surgawi Yun menghela napas gemetar dan berkata, aku tidak lagi memahami seni ilahimu. Kau mungkin benar-benar berubah menjadi Tuan Muda ke-7 Istana Miluo. Qin Mou terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ketika alam semesta ini tidak dapat menampungku, aku akan pergi dan membawa bencana ke alam semesta lainnya. Namun, sebelum itu, aku akan menyapu bersih semua rintangan. Di perkemahan utama surga surgawi, jurang yang sangat besar muncul, dan permaisuri surgawi berguling keluar dari sana. Tiba-tiba dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan dia buru-buru menahan darah yang mengalir deras ke tenggorokannya. Dia terkejut dan marah. Pejabat roh kepala balai benar. Kaisar Surgawi Hao tidak dapat bertahan lebih dari 10 jurus melawannya. Tepat pada saat ini, tawa Nyonya Yuanmu tiba-tiba terdengar di benaknya. Kakak, kamu terluka. Kamu harus menyerahkan tubuhmu kepadaku. Sial! Penglihatan permaisuri surgawi menjadi hitam, dan kesadarannya tenggelam dalam kegelapan. Aku telah mencapai Dao. Nyonya Yuanmu sangat gembira. Tiba-tiba, matanya berputar, dan dengan jentikan lengan bajunya, jurang yang sangat besar muncul. Putra mahkota Ming Yiha dan Shi Wuqi berguling keluar dari sana. Nyonya Yuanmu berkedip dan mengamati mereka dengan penuh minat. Putra mahkota Ming Yiha tercengang. Dia dapat melihat bahwa permaisuri surgawi saat ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Nyonya Yuanmu terkekeh. Menarik melihat ayah dan anak berkelahi dan saudara-saudara saling membunuh. Namun, kita tidak bisa membiarkan Tai Chu dan Hao Er mengenalimu. Dia mengeksekusi seni reinkarnasi ilahi, dan penampilan putra mahkota Ming Yiha dan Shi Wuqi langsung berubah. Putra mahkota Ming Yiha menjadi seorang jenderal muda yang tampan sementara Shi Wuqi menjadi seorang pria pendiam yang tampak seperti menara hitam. Nyonya Yuanmu sangat gembira. Dia tidak sabar untuk menarik mereka berdua ke Kaisar Hao Tian dan melihat apakah dia bisa mengenali mereka. Tiba-tiba, dia membeku di tempat, dan pikirannya menjadi kosong. Setelah beberapa saat, Nyonya Yuanmu kembali sadar. Dia tidak dapat mengingat apa yang baru saja terjadi. Apakah saudari Jalang itu melompat keluar? Dia sedikit takut, tetapi dia tidak tahu bahwa dia bukanlah Yuanmu yang sebenarnya, tetapi kesadaran yang diciptakan Qin Mou menggunakan jalur reinkarnasi. Alasan mengapa dia linglung sejenak adalah karena ketika Qin Mou sedang menjalankan jalur reinkarnasi, permaisuri surgawi telah menolak dan menyebabkan seni reinkarnasi ilahi menjadi tidak lengkap. Apakah Hao Er tahu cara mengolah cermin reruntuhan akhir? Nyonya Yuanmu menyingkirkan masalah tentang dirinya yang linglung ke belakang pikirannya. Dia begitu gembira hingga gemetar, berharap seluruh dunia menjadi kacau. Kalau begitu, apakah Tuan Muda kedua akan keluar? Akan jauh lebih ramai setelah dia keluar. Di surga kesadaran menyeluruh yang agung, Qin Mou dan Yang Mulia Surgawi Yun duduk saling berhadapan. Setelah beberapa saat, Qin Mou berkata, meskipun Kaisar Langit pada dasarnya curiga, dia pasti tidak dapat menahan diri untuk mencoba cermin reruntuhan. Karena dia tahu dia lebih rendah dariku, dia harus mencoba apapun untuk mempertahankan dominasinya. Selama dia mencoba, dia akan dirasuki oleh Tuan Muda kedua. Yang Mulia Yun sudah mendengar seluruh cerita darinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening.
Seberapa mengerikan Tuan Muda kedua. Ketika aku bertemu permaisuri surgawi tadi, dengan kemampuanku saat ini, aku tidak bisa lagi membunuhnya. Kekuatannya dapat mendistorsi surga seperti Kaisar Langit Tertinggi, dan hanya dengan aura Dao Agungnya sendiri, dia dapat mencabik-cabik Kaisar Langit Tertinggi. Qin Mu berkata, kekuatan yang dapat dibawa oleh Tuan Muda kedua itu tidak jauh lebih kuat dari permaisuri surgawi, tetapi pemahamannya tentang jalan reruntuhan akhir lebih dalam dan lebih sulit untuk dihadapi. Tatapan Yang Mulia Surgawi Yun berkedip. Aku tidak tahu seberapa kuat permaisuri surgawi, tetapi aku tahu seberapa kuat Kaisar Langit Hao dan Taichu. Saudaramu, aku ingin tahu seberapa kuat dirimu sekarang. Qin Mu duduk di sana tanpa bergerak. Kau ingin menggunakan kemampuanku untuk menyimpulkan kemampuan permaisuri surgawi dan kemudian menyimpulkan kemampuan Tuan Muda kedua dari Yang Mulia Surgawi Hao yang telah merebut setengah dari Yang Mulia Surgawi Hao. Yang Mulia Surgawi Yun mengangguk dan bangkit. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Pedang Kaisar Taichu terbang dan mendarat di tangannya. Qin Mu terus duduk di sana, menatap pedang Kaisar Taichu di tangannya. Pedang Kaisar ini adalah harta karun pendamping Taichu. Karena Kaisar Agung, pedang ini jatuh ke tangan Yang Mulia Surgawi Yun. Setelah Yang Mulia Surgawi Yun dihidupkan kembali, untuk melepaskan kekuatan pedang ini, ia telah mengembangkan keterampilan pedang dari kedamaian abadi dan Kaisar pendiri. Ia sekarang menjadi ahli hebat dalam jalur pedang. Dengan pedang di tangannya, ia memiliki sikap dan semangat Kaisar pendiri saat itu. Yang Mulia Surgawi Yun melangkah maju dan mengeksekusi pedang Kaisar Taichu. Batu asal Taichu yang lengkap di jantung alisnya bersinar terang. Dengan bunyi ding, cahaya menyinari pedang. Kekuatan Dao Taichu dalam pedang Kaisar secara bertahap meningkat. Dengan batu asal Taichu, ia dapat mengendalikan pedang Kaisar. Saat itu, dengan batu asal Kaisar Agung di tangan dan pedang Kaisar di tangan, Taichu tidak punya pilihan selain tunduk dan menjadi anak angkatnya. Yang Mulia Surgawi Yun menggunakan pedang Kaisar Taichu untuk mengeksekusi dao pedangnya pada saat yang sama. Buah dao kesadaran di belakangnya berputar, dan 36 lapisan kesadaran saling tumpang tindih. Tekniknya juga merupakan teknik langit biru langit ungu yang bagus dalam menyerap nutrisi dari teknik lain. Ki ungu naik 10.000 meter dan melayang di belakangnya. Transformasi dan kekuatan jurus pedang ini sungguh dahsyat. Yang Mulia Surgawi Yun telah bertarung dengan Taichu 2 kali. Pertama kali, ia nyaris tak mampu melawan Taichu, tetapi kedua kalinya, ia sudah setara dengan Taichu. Ia bahkan memanfaatkan kesempatan itu ketika Taichu tak siap merebut batu asal Taichu miliknya. Yang Mulia Surgawi Yun menjadi semakin kuat setiap kali, dan dengan menguji kemampuan Qin Mu kali ini, ia sudah memiliki kekuatan seorang praktisi sejati Dao. Ia dapat dikatakan sebagai orang dengan bakat tertinggi dalam berkultivasi selama era Naga Han. Qin Mu dan Yang Mulia Surgawi Hao telah memberikan metode untuk menjadi dewa atas nama Yang Mulia Surgawi Yu, tetapi mereka hanya memastikan alam surga. Mengenai cara berkultivasi, semua orang tidak tahu. Semua orang berada di garis awal yang sama, dan Yang Mulia Surgawi Yun adalah orang pertama yang mengetahui alam tahta Kaisar. Ia juga orang pertama yang berkultivasi ke sana. Jurus pedangnya benar-benar mendalam dan tak terlukiskan. Namun, saat pedang itu sampai di depan Qin Mu, pedang itu mengenai jari Qin Mu. Jari ini adalah jari primordial. Menggunakan ki primordial untuk membangun rune primordial, jari itu membentuk rune yang sangat rumit yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi 5 besar dan dao surga yang tak terhitung jumlahnya. Jari ini seperti kelahiran alam semesta. Dalam sekejap, jari itu mengalami 5 transformasi Tai Chi dan kemudian melahirkan dao surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Dulu, jari Qin Mu tidak berubah sama sekali. Ia hanya meniru tanda dao Istana Miluo di dinding Istana Miluo. Setelah Yang Mulia Surgawi Ling menyampaikan apa yang telah ia pahami selama 40.000 tahun kepada Qin Mu, ia akhirnya menguasainya. Suara yang keluar dari jarinya bukan lagi suara udara yang pecah, melainkan bunyi lonceng. Dengan suara keras, langkah kaki Yang Mulia Surgawi Yun menjadi kacau, dan ia terpaksa mundur untuk menghilangkan kekuatan serangan itu. Qin Mu mengangkat tangannya dan melihat jarinya. Ia melihat titik merah di ujung jarinya. Kekuatan pedang Kaisar Taichu masih kuat. Pedang Yang Mulia Surgawi Yun benar-benar telah menembus jari purbanya dan menembus ujung jarinya. Tubuh jasmaninya bisa dikatakan sebagai tubuh jasmani terkuat dalam sejarah. Jauh lebih kuat daripada tubuh jasmani Kaisar Langit Taichu kuno. Namun, pedang Yang Mulia Surgawi Yun telah menembus pertahanan tubuh jasmaninya. Sungguh kuat? Yang Mulia Surgawi Yun menggerakkan kakinya, dan pedang Kaisar Taichu bersilangan, mengitari Qin Mu ke atas dan ke bawah. Semua jenis teknik pedang yang luar biasa dieksekusi. Qin Mu masih duduk di sana tanpa bergerak, dan tangannya muncul di depan dan belakangnya. Semua jenis seni ilahi, jalur, dan keterampilan meledak, terkadang berubah menjadi 5 tambang besar, terkadang mengeksekusi pedang pemecah bencana dengan jari-jarinya, terkadang berubah menjadi tulisan pembukaan surga dari ibu kota surga, dan terkadang mengeksekusi seni ilahi primordial untuk memblokir semua serangannya. Yang Mulia Surgawi Yun dipaksa lebih jauh.
Kekuatan pedang Kaisar Taichu tidak dapat lagi menembus seni ilahi Qin Mu dan mengancam tubuh utama Qin Mu. Tiba-tiba, dia meraung panjang dan menarik pedangnya. Ki bawaan di atas kepalanya melesat ke langit, dan batu asal Taichu di tengah alisnya bersinar lebih terang. Dia mengeksekusi batu asal Taichu dan memobilisasi buah dao pohon dao. Dia benar-benar mencoba menggabungkan ki bawaan dan dao kesadaran ke dalam kemampuan ilahi Taichu. Bakatnya memang luar biasa. Setelah dia bangkit kembali, dia mulai memahami Dao Taichu dan memiliki beberapa prestasi. Jalan yang ditempuhnya berbeda dengan jalan yang ditempuh Qin Mu, Taichu, dan Yang Mulia Surgawi Hao. Ia menempuh jalan dari dua jalan yang berjalan beriringan. Sambil mengolah jalan kesadaran untuk menyempurnakan buah Dao Kaisar Agung, ia juga mengolah satu Ki Prasurgawi. Ia ingin mengolah dua langit agung yang menyeluruh menjadi satu dan mencapai tahap Dao Taichu. Kemampuan ilahi Taichu-nya memang tak tertandingi, dan ia tampaknya setara dengan para dewa kuno Taichu. Tepat saat kemampuan ilahi Taichu-nya mencapai tubuh Qin Mu mengangkat tangan kanannya dan merentangkan kelima jarinya keluar. Seketika, ratusan jurang dengan berbagai ukuran muncul di sekitar tubuhnya dan menelan semua seni ilahinya. Ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk mendekatinya. Yang Mulia Surgawi Yun mundur dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Jurang reruntuhan akhir di sekitar Qin Mu menghilang, tetapi itu tidak mengancam langit kesadaran agung yang menyeluruh. Yang Mulia Yun menggantungkan pedang Kaisar Taichu di pohon dao dan melangkah maju sambil mengerutkan kening. Jika Tuan Muda kedua memiliki metode seperti Anda dapat dikatakan kebal terhadap semua teknik. Tidak ada seni ilahi yang dapat melukainya. Jika Anda ingin melukainya, Anda hanya dapat melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah membenamkan dirinya di jalur reruntuhan akhir, dan prestasinya hanya di atasku. Selain itu, dia hanya bisa masuk dan tidak keluar dari jalur reruntuhan akhir. Namun, jika kita tidak bisa membunuhnya dan terus bertarung, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Yang lebih mengerikan adalah jika Tuan Muda kedua memiliki Yang Mulia Surgawi Hao, dia akan mencoba membuka segel pada Tuan Istana Miluo dan melepaskan tubuh aslinya. Ketika tubuh aslinya terbentuk, aku khawatir bahkan jika Tuan Muda tertua Istana Miluo terbentuk, dia mungkin bukan tandingannya. Yang Mulia Surgawi Yun semakin mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berkata, terlalu sulit untuk membunuh keberadaan seperti itu. Tatapan Qin Mu berkedip. Saat itu, ketika kamu tidak punya apa-apa, kamu berencana untuk membunuh Kaisar Agung dan Taichu. Sekarang setelah kamu memiliki begitu banyak Yang Mulia Surgawi, dapatkah kamu berencana untuk membunuh Tuan Muda kedua? Yang Mulia Surgawi Yun mengangkat alisnya dan menatap matanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku mengorbankan sejuta master penciptaan untuk menyingkirkan Grand Emperor. Baru saat itulah aku membunuhnya. Lang Hu masih membenciku karena kejam. Aku tidak ragu untuk memberikan setengah dari kekuatan aliansi surga kepada Yang Mulia Surgawi Hao untuk menyingkirkan Kaisar Surgawi kuno Taichu. Akibatnya, aliansi surga terpecah dan memengaruhi generasi mendatang selama ratusan ribu tahun. Untuk mencapai tujuanku, aku tidak bermoral. Apakah kamu yakin ingin aku membunuh Tuan Muda kedua? Berapa banyak orang yang ingin kamu korbankan? Sudut mata Qin Mu berkedut. Di mimbar Yang Mulia Surgawi Yun, dia berkata dengan muram, Yang Mulia Surgawi Mu, bagaimanapun juga, kau bukanlah aku, dan kau bukanlah Kaisar Surgawi generasi ini. Kaisar Surgawi Yun dari surga Han Surgawi dapat mengorbankan segalanya, termasuk semua orang di sekitarnya, untuk mencapai tujuannya. Kau tidak seperti aku. Dia tersenyum dan berkata, itulah mengapa kau adalah Yang Mulia Surgawimu, bukan Kaisar Surgawimu. Aku akan memikirkan cara untuk menyingkirkan Tuan Muda kedua. Kau tidak perlu khawatir. Qin Mu berdiri dan berkata, setelah kau memikirkan solusinya, kau harus memberitahu mereka untuk tidak bertindak sendiri. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum. Kau bisa tenang. Qin Mu menatapnya dalam-dalam dan berbalik untuk berjalan menuruni surga agung yang menyeluruh. Di perkemahan surga surgawi, istana Kaisar Surgawi. Kaisar Hao Tian akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan mulai mengolah teknik cermin reruntuhan. Saudara Dao, tolong lindungi aku. Kaisar Hao Tian sangat berhati-hati, jadi dia mengundang Kepala Balai Lingguan. Kepala Balai Lingguan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Yang Mulia. Apakah Anda khawatir Tuan Muda ketujuh akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam? Dengan adanya saya, dia tidak akan bisa masuk. Kaisar Langit Hao menggelengkan kepalanya. Aku tidak khawatir tentang Yang Mulia Langitmu. Aku khawatir tentang Tuan dan Ibu Kekaisaran Agung. Kepala Balai Lingguan sedikit tertegun dan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah makhluk hidup dari era ke-17mu agak terlalu kotor? Kau bahkan perlu waspada terhadap orang-orangmu sendiri. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani bersikap kurang ajar. Dia duduk dengan tenang, dan Kaisar Hao Tian juga merasa tenang. Dia segera mulai mengolah cermin reruntuhan akhir, mengurangi kultivasi tubuhnya. Cermin reruntuhan akhir yang diberikan Yuanmu kepadanya secara tak terduga lancar dalam kultivasi.
Kultivasi tubuh reruntuhan akhir Kaisar Langit Hao juga sangat padat, dan dia bisa dikatakan sebagai yang mulia langit teratas. Ketika semua kultivasinya hancur, harta karun ilahi embrio rohnya juga hancur, hanya menyisakan kolam kekacauan di reruntuhan akhir. Kolam kekacauan itu seperti cermin yang terang. Kaisar Hao Tian menggunakan hati daonya untuk melihat kolam kekacauan. Dengan satu pandangan, wajah lain terpantul di kolam kekacauan di jurang. Pikiran Kaisar Hao Tian meledak. Aku telah jatuh ke dalam perangkap? Orang yang mengajariku cermin reruntuhan bukanlah ibu, melainkan permaisuri surgawi. Saat dia berpikir sampai di sini, pikirannya tiba-tiba menjadi kacau. Kaisar Hao Tian membuat keputusan cepat dan mengeksekusi Dao Qi bawaannya. 10.000 roda surgawi didirikan di belakang kepalanya, dan dia mempertahankan hati daonya sampai mati. Namun, kesadaran lain datang dengan anggun dan menghancurkan semua yang ada di jalannya, menghapus sepenuhnya kesadarannya tentang tubuh reruntuhan akhir dan menggantikannya. Pohon dao Kaisar Hao Tian terbang dan berdiri tegak di belakangnya. Bunga-bunga dao mekar, dan sinar cahaya bersinar ke otaknya. Kepala aula pejabat roh juga merasakan ada yang tidak beres dan buru-buru berdiri untuk melihat Kaisar Hao Tian. Dia melihat bahwa penampilan Kaisar Hao Tian tiba-tiba berubah, dan dadanya membengkak. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi wanita cantik. Kepala aula pejabat roh hendak bergerak, tetapi ketika dia melihat wanita ini, dia ketakutan setengah mati dan buru-buru berlutut dengan satu kaki. Pejabat roh memberi hormat kepada Tuan Muda kedua. Jadi, dia adalah seorang pejabat roh. Kau sudah masuk ke era ke-17. Suara seorang wanita keluar dari mulut Kaisar Langit Hao yang telah berubah menjadi seorang wanita, dan dia berkata dengan nada mengejek, betapa menyedihkan, kau bahkan tidak punya kepala. Dari lukamu, aku melihat sisa-sisa teknik Dao milik si tua 7 dan Shang Jun. Saat dia mengatakan itu, penampilannya berubah lagi, kembali ke penampilan Kaisar Hao Tian. Kepanikan muncul di wajah Kaisar Hao Tian, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Dao pejabat roh, cepat bantu. Penampilannya berubah lagi, dan dia berubah kembali menjadi Tuan Muda kedua tanpa batas. Kepala balai pejabat roh mengangkat tangannya dan melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dia melihat Kaisar Hao Tian dan Tuan Muda kedua dari Istana Miluo terus-menerus mengubah penampilan mereka. Sementara itu, tubuh Kaisar Hao juga berubah antara pria dan wanita. Pemandangan ini sangat aneh, tetapi dia tidak berani bertanya. Tuan Muda kedua Istana Miluo sangat kejam. Di Istana Miluo, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Hanya Tuan Istana Miluo yang berani menegurnya. Tuan Muda kedua membalas dendam atas keluhan terkecil dan bersikap ekstrim dalam menangani masalah. Di akhir era ke-16, dia bahkan melakukan dosa pembunuhan yang keji. Dia tidak hanya membunuh makhluk hidup biasa, tetapi juga mereka yang telah mencapai Dao, termasuk mereka yang telah mencapai Dao di Istana Miluo. Ketika Tuan Muda kedua membunuh ke segala arah, dunia di surga runtuh dan menghancurkan tubuhnya. Pemandangan seperti itu juga merupakan mimpi buruk bagi mereka yang telah mencapai jalan. Meskipun Tuan Shang yang mencapai Dao melalui pembunuhan terkenal kejam, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Muda kedua. Bahkan ada desas-desus di istana bahwa Tuan Muda kedua tidak melakukan pembunuhan massal ketika dia kehilangan akal sehatnya selama era ke-16. Faktanya, dia sudah mulai membunuh mereka yang telah mencapai Dao, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Keringat di tubuh kepala balai lingguan terasa panas. Dia diam-diam bangkit dan mundur. Tuan Muda kedua Istana Miluo telah meminjam tubuh jasmani Kaisar Langit Hao untuk turun. Belum lagi Kaisar Langit Hao, bahkan jika dia bergerak, itu akan sia-sia. Saya telah menyinggung Tuan Muda ke-7. Jika saya menyinggung Tuan Muda kedua lagi, saya akan benar-benar hancur. Dia mundur ke depan gerbang istana. Tiba-tiba, penampakan Aula Langit Ungu dan Aula Langit Numinous muncul di belakang kepala Kaisar Hao Tian pada saat yang sama, dan kedua istana itu bersinar terang. Kekuatan kedua Aula Tahta ini langsung meningkat hingga ekstrim. Istana Langit Ungu menyusut dan mencapai jantung alis Kaisar Hao. Panjangnya menjadi 1 inci dan menempel di jantung alisnya, melindungi tubuh jasmaninya. Tubuh jasmani Kaisar Hao Tian segera berhenti berubah. Sementara itu, Aula Langit Numinous tetap berada di surga surgawi Kaisar Hao Tian untuk menjaga roh primordialnya, melindunginya dari invasi Tuan Muda kedua. Ketiga, keempat, guru telah mengasingkan diri dari dunia, kalian benar-benar hebat. Tuan Muda kedua keluar dari mulut Kaisar Hao. Kalian harus melawanku. Di surga Kaisar Hao Tian, jalan menuju reruntuhan akhir berubah menjadi wujud Tuan Muda kedua. Dia adalah seorang wanita yang kecantikannya melampaui permaisuri surgawi. Ada tahi lalat di sudut mulut kanannya yang tampak seperti memar yang ditinggalkan oleh luka. Dia berdiri di bawah gerbang surgawi selatan, dan langit surgawi Kaisar Hao Tian juga terdistorsi. Seolah-olah ruang dan waktu di tempat dia berdiri runtuh di sekelilingnya. Dia hanya menempati setengah dari kultivasi Kaisar Hao Tian dan mengambil jalan lain dari reruntuhan akhir yang belum mencapai Dao untuk dirinya sendiri.
Namun, kecakapan pertempuran yang bisa dia lepaskan bahkan lebih besar daripada separuh Kaisar Hao Tian lainnya. 3 tuan muda dan 4 tuan muda juga sangat takut padanya dan tidak berani mencoba untuk memurnikannya. Tiba-tiba, bahasa Dao yang tidak jelas datang dari aula langit ungu. Jelas bahwa tuan muda keempat sedang berbicara dengannya selama bencana era ke-16. Namun, bahasa Dao ini sangat mendalam dan menggunakan bahasa Dao prasejarah. Bahkan kepala aula Lingguan tidak dapat memahaminya. Tuan muda kedua memiringkan kepalanya dan mendengarkan sejenak. Dia mencibir dan menjawab dalam bahasa Dao Hongmeng. Bahasa Dao primordialnya bahkan lebih mendalam daripada tuan muda keempat, Zi Xiao. Jelaslah bahwa pencapaiannya dalam Dao kekacauan primordial lebih tinggi. Pada saat ini, suara tuan muda ketiga datang dari aula langit numinous. Itu juga bahasa Dao Hongmeng. Kaisar Surgawi Hao bingung dan tidak tahu apa yang mereka bertiga bicarakan. Namun, ketika dia menjelajahi ibu kota giok istana leluhur, tuan muda keempat, Zi Xiao, telah mengajarinya beberapa bahasa Dao dan membuatnya menggunakannya untuk bersekongkol melawan Qin Mu. Meskipun dia tidak bisa memahaminya, dia masih bisa mengetahui arti beberapa suku kata dalam keadaan linglung. Namun, informasi yang terkandung dalam setiap suku kata bahasa Dao primordial sangat besar dan rumit. Jika seseorang menggunakan bahasa dewa untuk menjelaskan satu suku kata, itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Meskipun begitu, dia mungkin tidak dapat menjelaskan alasan di balik satu suku kata bahasa Dao primordial. 3 tuan muda istana Miluo menjawab dalam bahasa Dao primordial. Setelah beberapa saat, tuan muda kedua mendengus dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Kaisar Hao menghela napas lega. Di aula langit numinous, suara tuan muda ketiga Ling Xiao terdengar. Teman Dao Hao, tuan muda kedua ingin meminjam tubuhmu untuk jangka waktu tertentu. Selama waktu ini, dia akan hidup berdampingan denganmu. Hati Kaisar Hao Tian menegang, dan kulit kepalanya mati rasa. Tuan muda keempat Zi Xiao berkata, kau tidak perlu terlalu khawatir. Dia hanya memuji bahwa dia tinggal di tubuhmu dan akan pergi di masa depan. Selain itu, dengan kehadirannya, hanya masalah waktu sebelum kau menginjak-injak kedamaian abadi. Tepat saat Kaisar Hao hendak berbicara, tidak ada suara dari 2 aula harta karun. 3 tuan muda dan 4 tuan muda sudah pergi. Hati Dao Kaisar Hao Tian sedikit gelisah. Ada keberadaan yang menakutkan di dalam tubuhnya yang dapat mengubah jenis kelamin dan penampilannya kapan saja. Lebih jauh lagi, keberadaan itu dapat menelannya kapan saja dan memurnikannya. Hanya memikirkannya saja membuatnya gelisah. Mungkin aku bisa memurnikannya. Tepat saat dia berpikir sampai di sini, suara tuan muda kedua tiba-tiba terdengar, dan dia berkata sambil tersenyum, idemu ini tidak buruk, tidak heran kamu bisa naik ke posisimu saat ini. Namun, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhku. Tuan muda lainnya dari istana Miluo, Taois penghujat dari Tiandu, dan sejumlah musuh bebuyutan lainnya semuanya ingin menyingkirkanku. Bahkan guru ingin menyingkirkanku. Dia sangat senang. Namun, meskipun alam semesta dihancurkan 13 kali berturut-turut, itu tetap tidak dapat menghancurkanku. Sebaliknya, itu membuatku lebih kuat. Aku akan menggunakan tubuhmu, buat jalan terlebih dahulu. Ekspresi Kaisar Hao Tian berubah drastis, dan tubuhnya langsung berubah dari seorang pria menjadi seorang wanita. Semua karakteristik prianya lenyap. Nyonya Yuanmu menjulurkan kepalanya dan terkikik ketika melihat ini. Tuan muda kedua menoleh untuk melihat, dan Nyonya Yuanmu segera menciutkan kepalanya ke belakang dan menghilang. Suaranya datang dari jauh, Hao kamu sama seperti ibumu. Seperti yang diharapkan dari anak kandungku. Ada orang lain yang tinggal di tubuh ibumu. Kaisar Hao Tian hanya merasakan roh dan kesadaran primordialnya terdorong ke samping. Dia buru-buru mengeksekusi seni ilahinya dan mencoba memisahkan tuan muda kedua dari tubuhnya. Pencapaiannya di jalur penciptaan tidak lemah, jadi ketika pertempuran Youdu pecah dan dia melawan Kaisar Pendiri, dia bisa mengirim klon ke Youdu. Namun, saat Dao penciptaannya diaktifkan, Aula Cakrawala Ungu dan Aula Langit Numinous bersinar terang, menekan Dao penciptaannya. Hati Kaisar Hao Tian menjadi dingin. Jangan buang energimu. Tuan muda kedua berkata sambil tersenyum, tuan muda ketiga dan keempat jahat, mereka tidak akan membiarkanmu melepaskanku. Mereka juga khawatir kamu akan terpisah dariku dan aku akan menyelamatkan tubuh utamaku. Pada saat itu, mereka akan kehilangan kendali atas alam semesta ini. Kedua bocah nakal ini sangat pintar. Apakah wanita itu ibumu tadi? Korbankan ibumu untukku dan aku bisa meninggalkanmu. Jantung Kaisar Hao Tian berdebar kencang,
dan tuan muda kedua terkekeh. Kau tergoda. Kau benar-benar ingin mengorbankan ibumu untukku. Kepala Balai Lingguan buru-buru berkata, Yang Mulia, kau tidak bisa. Tuan muda kedua mengalihkan pandangannya ke arahnya, dan Kepala Balai Lingguan buru-buru mundur keluar istana. Yang Mulia, jika tuan muda kedua terpisah darimu, alam semesta ini akan hancur. Kau tidak boleh melepaskannya. Tuan muda kedua berjalan keluar istana sementara Kepala Balai Lingguan berdiri di kejauhan, tidak berani mendekat. Tuan muda kedua meliriknya dan mencibir. Kau hanya penjaga istana Miluo, namun kau berani bicara omong kosong? Jika kau berani bersikap kurang ajar lagi, aku akan memakanmu. Kepala Balai Lingguan tidak berani berbicara. Tuan muda kedua berjalan keluar istana dengan langkah lebar dan melihat pasukan surga yang tak terhitung jumlahnya menyerang surga kaisar tertinggi dan 33 surga desa Riang. Segala macam dewa dan iblis menyerang bersama-sama, menyebabkan langit dan bumi runtuh. Alasan mengapa si tua ketiga dan si tua keempat membuat perjanjian denganku adalah untuk meminjam kekuatanku untuk menghadapi si tua ketujuh. Tuan muda kedua memandang desa Riang dari jauh, dan tatapannya tertuju pada pohon dunia. Dia berkata sambil tersenyum, aku juga kebetulan berhadapan dengan si tua ketujuh, jadi kami langsung cocok. Tiba-tiba, bahunya bergetar, dan kepala lain tumbuh keluar. Kepala ini memiliki penampilan Kaisar Surgawi Hao. Dia berkata, karena kita memiliki musuh yang sama, maka aku akan sementara menggunakan tubuh dengan Tuan Muda kedua untuk menghadapi Yang Mulia Surgawimu. Tuan Muda kedua meliriknya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bagaimana mungkin kau bisa menandingi si tua tujuh? Tanpa aku, kau pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Kaisar Hao Tian tidak yakin. Tiba-tiba, Tuan Muda kedua mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya. Kaisar Hao Tian langsung merasakan sebagian kekuatan sihir di tubuhnya terkuras. Ia berubah menjadi biji teratai dan terbang ke depan. Hatinya sedikit tergerak. Seni ilahi reruntuhan akhir? Meskipun Kepala Balai Lingguan tidak memiliki kepala, ia memiliki 5 mata di tubuhnya. Ia melihat pemandangan ini dengan ngeri. Yang dikeluarkan Tuan Muda kedua adalah seni ilahi berbentuk biji teratai. Kecepatan biji teratai itu sangat mencengangkan, dan meninggalkan garis hitam di langit. Ia melewati langit surgawi dan pasukan desa Riang yang sedang bertempur dan mendarat di surga kaisar tertinggi. Surga kaisar tertinggi telah menjadi lebih tipis dari pertempuran antara dua pasukan dewa dan iblis. Meskipun tampaknya akan runtuh, kedua pasukan itu masih dalam pertempuran sengit. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya tewas setiap saat. Benih teratai yang dilempar Tuan Muda kedua mendarat di surga kaisar tertinggi, dan dimanapun ia mendarat, gumpalan ki primordial menyebar dan segera berubah menjadi kumpulan kekacauan. Pasukan yang bertempur di sekitarnya sama sekali tidak menyadari pemandangan ini. Ada senjata dewa yang berterbangan di mana-mana, seni dewa yang menakutkan, dan musuh yang menunjukkan kekuatan dewa dan iblis, menggerakkan gunung dan memenuhi lautan, menjungkir balikan sungai dan lautan. Tidak seorang pun punya waktu untuk memperhatikan kolam kekacauan yang muncul di tanah. Kolam kekacauan tumbuh hingga ukuran 4 hingga 5 meter sebelum berhenti tumbuh. Permukaan kolam tiba-tiba beriak, dan daun teratai tumbuh keluar. Ketika daun teratai tumbuh, fenomena yang mengerikan muncul. Dengan kolam teratai sebagai pusatnya, tanah di sekitarnya terpelintir dan berputar, dan ruang itu langsung runtuh menuju kolam teratai. Surga kaisar tertinggi juga merupakan surga yang sangat besar. Dengan gemuruh yang keras, ia terpelintir menjadi bentuk tabung bunga. Di perbatasan surga kaisar tertinggi, kedua pasukan yang bertempur di surga kaisar tertinggi tidak bisa diam dan jatuh ke dalam kolam kekacauan. Di kapal-kapal besar, daya tembak tungkupil dinaikkan hingga ekstrim, tetapi mereka masih tidak bisa terbang keluar dari surga kaisar tertinggi. Para dewa dan iblis di kapal-kapal itu ketakutan melihat bahwa tidak peduli apakah itu mereka atau kapal-kapal itu, mereka semua terentang tanpa henti. Saat para dewa dan iblis jatuh, mereka tertiup oleh panas dan keheningan angin, dan tubuh mereka meledak tak terkendali. Mereka berubah menjadi aliran ki yang kacau dan tenggelam menuju kolam teratai. Kaisar Hao Tian menyaksikan pemandangan ini dari jauh, dan jantungnya berdebar kencang. Pemandangan ini benar-benar mengerikan. Bahkan mereka yang telah mencapai jalan akan merasa sulit untuk bertahan melawan serangan seperti itu, apalagi para dewa dan iblis dari Kaisar Langit Tertinggi. Jika aku memiliki kekuatan seperti itu, hatinya membara dengan penuh gairah. Meskipun pasukan dewa dan iblis sedang bertempur di Kaisar Langit Tertinggi dan pasukan surga surgawi jauh lebih unggul dari desa Riang, dia tidak merasakan sakit hati. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana mengendalikan kekuatan seperti itu. Pada saat ini, di desa Riang, Qin Mou mengangkat tongkat taiyinya dan melemparkannya dari jauh. Tongkat taiyi menembus lapisan ruang dan menusuk ke dalam kolam kekacauan di saat berikutnya. Tongkat itu mendarat di daun teratai dan menusuknya ke dasar kolam.
Sebuah getaran terdengar, dan Kaisar Langit Tertinggi tertusuk oleh tongkat Tai Yi. Kolam kekacauan terbang keluar dari belakang Kaisar Langit Tertinggi dan meledak dengan keras. Seni ilahi Tuan Muda kedua benar-benar hancur. Meskipun seni ilahinya hancur, Kaisar Langit Tertinggi masih terpelintir menjadi bentuk teratai. Para penyintas pasukan dewa dan iblis dari surga surgawi dan desa Riang tidak melanjutkan pertempuran. Sebaliknya, mereka berdiri di surga teratai yang aneh dalam keadaan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. 7 tua. Tuan Muda kedua mengangkat kepalanya dan menatap Qin Mu yang berdiri di tanah suci agung desa Riang dari jauh. Dia tersenyum menawan yang sangat mengharukan. Mereka berdua saling memandang dari seberang angkasa. Qin Mu mengangkat tangannya dan menyeka lehernya. Tuan Muda kedua terkekeh, dan kepalanya menciut sebelum menghilang. 7 tua, selain guru, siapa yang belum pernah menderita di tanganmu sebelumnya? Namun, aku pengecualian. Tubuh Kaisar Hao Tian kembali menjadi manusia, dan dia tidak bisa menahan perasaan lega. Di langit di atas desa Riang, Yang Mulia Surgawi Yun diam-diam mengamati pemandangan ini, mencoba mencari tahu karakter dan kelemahan Tuan Muda kedua. Selama ada kelemahan dalam karakternya, ada kemungkinan untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, di surga selatan, Xiang Pinging akhirnya bertahan sampai hari ketiga ketika Bai Yujing dan Raja Surgawi Yi Luo tiba. Selain Xiang Pinging, kurang dari 3 dari 10 pengawal bela diri ilahi yang tersisa. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah memimpin pengawal bela diri ilahi untuk bertarung sambil mundur. Namun, meskipun perdamaian abadi hanya mengirim Pangeran Yu Ming dan Naga Kilin adalah naga Gunung Sanren nomor 1 yang diakui publik yang mengendalikan pagoda langit berkaca. Dragon Mountain Sanren mengandalkan beberapa jenderal ilahi yang tersisa dari batalion kenaikan milik Meng Yunghui untuk mengalahkan 2 pasukan dewa dan iblis kelas atas yang menyebabkan banyak korban. Yang lebih mengerikan adalah bahwa penggunaan formasi oleh Dragon Mountain Sanren telah melampaui masa lalu. Sekarang, baik formasi langit surgawi maupun perdamaian abadi telah meningkat pesat dibandingkan dengan 600.000 tahun yang lalu. Formasi pagoda langit berkaca telah lama dipatahkan oleh Yu Tingge, dan kemudian oleh Meng Yunghui. Itu bukan lagi formasi nomor 1 di dunia. Namun, Dragon Mountain Sanren telah kembali dan menyempurnakan berbagai formasi di pagoda langit berkaca, membuatnya semakin rumit. Hal ini membuat penelitian Xiang Pinging sama sekali tidak berguna. Ketika pertempuran pertama terjadi, kedua pengawal bela diri ilahi dan Xiang Pingyin telah dikalahkan. Xiang Pingyin telah menghabiskan semua kebijaksanaannya dan bertekad untuk mengalahkan Dragon Mountain Sanren untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Namun, kekalahan itu telah menyebabkan kedua pengawal bela diri ilahi kehilangan 20% kekuatan mereka dalam formasi langit berkaca. Setiap pengawal bela diri ilahi sebanding dengan praktisi tahta kaisar yang telah mengolah 18 istana surgawi. Praktisi tahta kaisar dari 18 istana surgawi adalah garis dasar dari Yang Mulia Surgawi. Tentu saja, garis dasar ini adalah 10 Yang Mulia Surgawi sebelumnya, bukan 10 Yang Mulia Surgawi saat ini. Sejak Kaisar Hao Tian naik tahta, garis dasar Yang Mulia Surgawi telah diturunkan menjadi 8 istana surgawi. Setelah pertempuran ini, iblis di hati Xiang Pingyin Dao berkobar lagi. Dia memimpin sisa-sisa pengawal bela diri ilahi untuk melarikan diri melalui berbagai surga di surga selatan. Naga Kilin memimpin Meng Yunghui dan Camp Kenaikan untuk mengejar dan bertarung dengan sengit. Dari waktu ke waktu, pertempuran skala kecil akan terjadi di antara kedua belah pihak. Xiang Pingyin tidak berani melawan Dragon Mountain Sanren secara langsung. Saat melarikan diri, dia terus-menerus mengirim pasukan kecil untuk mati dan membiarkan Camp Kenaikan menelan mereka, memberinya dan pasukan utamanya kesempatan untuk melarikan diri. Tidak hanya itu, dia juga mengerahkan senjata ilahi dan jenderal ilahi dari berbagai surga di surga selatan untuk mengumpulkan setengah dewa surga selatan untuk membentuk pasukan baru dan sejuta dewa untuk melawan Dragon Mountain Sanren secara langsung. Namun, yang menunggunya tetaplah kekalahan. Pasukan dewa dan iblis yang telah dia atur dengan tergesa-gesa tampaknya memiliki jumlah yang sangat banyak, tetapi mereka hancur dengan sentuhan sekecil apapun dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Begitu saja, dalam beberapa tahun, hanya tersisa 20% dari pengawal bela diri ilahi. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke surga-surga selatan, membunuh dan menjarah. Namun, pada hari ini, Bai Yujing dan Raja Surgawi Yi Luo akhirnya memimpin pasukan ke surga selatan. Ketika pasukan bertemu, Yi Luo dan Bai Yujing menatap Xiang Pingyin yang tua dan berambut abu-abu. Mereka merasa kasihan dan terkejut di hati mereka. Hanya dalam beberapa tahun, Xiang Pingyin seperti orang tua dengan separuh tubuhnya di dalam peti mati. Dapat dilihat betapa kejamnya Dragon Mountain Sanren kepadanya. Dragon Mountain Sanren sebenarnya adalah tunggangan Yang Mulia Mu, Dragon Fi. Yi Luo berkata, dia mengikuti Yang Mulia Mu kembali ke 600.000 tahun yang lalu. Secara kebetulan, langit surgawi terbelah, dan dia menjadi terkenal. Pagoda langit kaca lenyap bersamanya. 600.000 tahun kemudian, Yang Mulia Mu naik ke tampuk kekuasaan, dan pagoda langit kaca muncul kembali.
Ini telah dikonfirmasi. Saya di sini untuk membantu Heavenly Master Xiang. Yang Mulia of Taiji memberi saya kantong brokat yang dapat menghancurkan Dragon Mountain Sunren. Xiang Pingyinmu tertegun, bola matanya berputar dengan susah payah. Kantong brokat? Bai Yujing sedikit mengernyit. Dia belum mendengar apapun tentang Dewa Kuno Taiji yang memberikan kantong brokat kepada Yi Luo, jadi dia harus waspada. Yi Luo membuka kantong brokat itu dan melihat selembar kertas di dalamnya. Hanya ada 6 kata yang tertulis di sana. Long Fi, putra angkat Long Xiao. Yi Luo tersadar dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Surgawi Tai Chu benar-benar pintar. Dengan kantong brokat ini, kita bisa menghadapi Dragon Mountain Sunren. Hati Dao Xiangping yang tersembunyi hancur, dan dia tidak tahan lagi. Yi Luo segera mengumpulkan pasukan pengawal bela diri ilahi yang tersisa ke kampnya dan berkata kepada Bai Yujing, Guru Surgawi, Yang Mulia telah memerintahkan kita untuk membawa gerbang Surgawi Selatan dari Istana Leluhur. Begitu gerbang ini terbuka, kita bisa menekan pagoda langit kaca dan musuh. Kita memiliki 8 juta dewa dan iblis, tetapi hanya ada 100.000 musuh. Dengan pagoda langit kaca yang terkendali, Dragon Mountain Sunren pasti akan menambah pasukannya. Bai Yujing mengerti dan berkata, yang dimaksud Raja Surgawi Yi Luo adalah bahwa jika dia ingin meningkatkan kekuatan militernya, maka Sunren Gunung Naga hanya dapat memanggil raksasa purba di dunia binatang pemanggil. Yi Luo berkata sambil tersenyum, Dragon Mountain Sunren memanggil raksasa purba untuk mengisi pagoda langit berkaca. Dia meminjam kekuatan raksasa untuk melawan 8 juta pasukan kita yang kuat. Raksasa-raksasa ini juga perlu menyiapkan formasi. Raksasa-raksasa itu tidak cerdas, jadi mereka perlu dicampur dengan manusia dan binatang buas agar lebih mudah baginya untuk mendorong kekuatan formasi pagoda langit berkaca hingga maksimal. Bai Yujing tahu rencananya seperti punggung tangannya. Lalu, Raja Surgawi memanggil Yang Mulia Surgawi Long Xiao dari alam pemanggilan. Yang Mulia Surgawi Long Xiao melihat putra angkatnya menjadi musuh dengan surga surgawi, jadi dia pasti akan marah dan memanggil kembali Dragon Mountain Sunren dan raksasa-raksasa dari alam binatang. Dengan cara ini, hanya Meng Yunhui dan para dewa dan iblis dari perkemahan kenaikan yang tersisa dalam formasi susunan pagoda langit berkaca. Begitu raksasa itu pergi, formasi susunan yang mereka pertahankan akan segera runtuh. Yi Luo tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kita bisa mengalahkan Meng Yunhui dalam satu pertempuran. Tuan Langit Putih, kau ahli dalam semua jenis formasi, dan aku jauh lebih rendah darimu. Karena itu, aku ingin kau mengerahkan berbagai formasi pasukanku dan memaksa Sunren Gunung Naga untuk memanggil binatang buas dunia. Bai Yujing berkata dengan sungguh-sungguh, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Mereka berdua membuat rencana. Bai Yujing memerintahkan pasukan dewa untuk meninggalkan kota, tetapi dia ragu-ragu. Dia tidak ingin melihat Meng Yunhui mati begitu saja. Rencana Raja Surgawi Yi Luo sangat jahat. Dengan pasukan kecil Meng Yunhui, dia tidak bisa melawan pasukan surga. Jika dia ingin bertarung, dia hanya bisa melawan raksasa purba dari dunia binatang yang dipanggil. Namun, selama Yang Mulia Surgawi Long Xiao memanggil kembali raksasa dan naga kilin, dia akan mengambil tindakan drastis untuk menghadapi Meng Yunlai. Formasi di pagoda langit kaca tidak dapat menahan satu pukulan pun. Yang menyambut Meng Yunhui bukan hanya kematiannya, tetapi juga pemusnahan seluruh pasukannya. Semua prajurit camp kenaikan akan dikubur bersamanya. Dia dan Meng Yunhui adalah teman dekat dan sahabat karib. Mereka berdua adalah manusia dan guru surgawi pengadilan surgawi yang saling mendukung. Meng Yunhui pernah membantunya melawan putra surga Yin. Dia tidak tega melihatnya mati di depannya. Namun, Raja Surgawi Yi Luo ada tepat di belakangku, mengendalikan gerbang surgawi selatan. Jika aku bergerak, aku pasti akan mati. Bai Yujing berjuang dalam hati. Kakak senior Meng, mengapa kau memberontak di saat kritis ini? Kau orang yang licik dan berhati-hati. Mengapa kau memberontak sekarang? Di sisi lain, ketika Bai Yujing dan Yi Luo memimpin pasukan mereka, naga kilin sudah siap menghadapi raksasa purba dari dunia binatang yang dipanggil. Dia adalah putra angkat Long Xiao, tuan muda dunia binatang. Dia telah mengelola dunia binatang selama bertahun-tahun dan memiliki banyak sekali binatang besar di bawahnya. Dia juga memiliki aspirasi dan pikiran yang tinggi untuk membantu perdamaian abadi menyelesaikan masalahnya. Dia ingin mengubah surga selatan menjadi medan perang untuk menahan pasukan surga surgawi. Untuk melakukan ini, dia harus menyeret pasukan dewa dan iblis dari surga surgawi ke surga selatan sebanyak mungkin, memaksanya menjadi tempat yang tidak dapat ditinggalkan oleh surga surgawi. Akibatnya, surga surgawi tidak punya pilihan selain terus mengirim lebih banyak pasukan. Ini dapat mengurangi tekanan pada perdamaian abadi. Naga kilin telah berkultivasi dengan Qin Mu selama bertahun-tahun dan telah dikirim oleh Qin Mu untuk berlatih. Dia telah tumbuh menjadi jenderal yang berkualitas. Meskipun dia dikenal sebagai Dragon Mountain Sunren, penguasa surgawi nomor 1 di dunia, dia masih kalah dari Xiang Pingying dalam hal mengerahkan pasukan.
Meng Yunhui telah diam-diam membantunya mengendalikan perubahan dalam formasi pagoda langit berkaca, yang memungkinkannya tumbuh pesat hanya dalam beberapa tahun. Dia memiliki satu pikiran dalam hal penggunaan berbagai formasi pertempuran, dan jarak antara dia dan penguasa surgawi menjadi lebih kecil. Namun, ketika dia memanggil raksasa purba dari dunia binatang yang dipanggil, semuanya sudah ditakdirkan. Para dewa kuno Taijilah yang telah membuat rencana untuk Yi Luo. Kebijaksanaan kedua dewa kuno ini sangat tinggi, dan mereka telah bersekongkol satu sama lain secara tidak sengaja. Mereka telah menentukan kekalahan naga kilin. Bai Yujing memberi perintah, dan pasukan surga surgawi melonjak keluar. Naga kilin segera memanggil raksasa purba, dan langit surga selatan terkoyak. Raksasa turun dari langit dan memasuki 28 surga pagoda langit kaca. Meng Yunhui dan Pangeran Yu Ming segera membantunya membubarkan raksasa kuno di dunia binatang dan memasuki formasi 28 surga. Dengan bantuan dunia binatang, mereka pasti tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Saat kedua pasukan bentrok, daging dan darah beterbangan di mana-mana. Bahkan para dewa dan iblis yang biasanya berada di atas hanyalah semut-semut yang tidak berarti di medan perang. Begitu mereka beradu, banyak dewa dan iblis yang mati. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba terbelah, dan kepala naga besar muncul dari celah itu. Matanya seperti matahari yang menyala-nyala, memancarkan panas yang mencengangkan dan menerangi medan perang yang luas. Raja Surgawi Yi Luo mengangkat kepalanya dan mencibir. Yang mulia Surgawi Long Xiao, apakah kau juga berencana untuk memberontak? Kepala naga besar itu tidak lain adalah Long Xiao. Wajahnya gelap, dan dimanapun tatapannya tertuju, raksasa purba yang tak terhitung jumlahnya di pagoda langit berkaca terbang tak terkendali. Mereka memasuki celah-celah di langit satu demi satu dan ditarik paksa kembali ke dunia binatang. Naga kilin itu marah sekaligus sedih. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Ayah angkat." Tatapan Long Xiao bersinar, dan naga kilin melawan dengan sekuat tenaga. Namun, dia tetap naik di tengah cahaya dan memasuki dunia binatang. Naga kilin tidak bisa melepaskan diri dan berbalik untuk melihat Meng Yunhui dan Pangeran Yu Ming. Dia berteriak, "Bertahanlah! Tunggu aku kembali! Aku harus bertahan hidup." Retakan di langit tertutup, dan sosok naga kilin menghilang. Putra angkatku telah mengirim pasukan tanpa izin. Aku akan menahannya dengan keras, suara Long Xiao menggelegar. Setelah itu, kepalanya yang besar mundur kembali ke dunia binatang. Raja Surgawi Yi Luo tertawa dan berjalan keluar kota. Ia mendongak dan melihat bahwa formasi yang tak terhitung jumlahnya di pagoda langit kaca telah kehilangan kendali. Tanpa kendali raksasa purba dari dunia binatang, semua formasi tidak dapat berfungsi. Pasukan dewa dan iblis dari surga membantai jalan mereka menuju 28 surga di pagoda langit cerah, dan darah serta daging beterbangan di mana-mana. Pangeran Yu Ming dan Meng Yunhui tahu bahwa kekalahan mereka sudah pasti setelah pergolakan itu. Roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka, dan mereka melepaskan semua jenis seni ilahi untuk bertarung sampai mati. Mereka melindungi ribuan prajurit dari kamp kenaikan dan mencoba menerobos pagoda langit kaca untuk melarikan diri ke dunia luar. Pangeran Yu Ming meraih pilar giok dan ingin mengambil kembali 28 surga di pagoda langit kaca untuk mengambil harta karun itu. Pada saat itu, Raja Surgawi Yi Luo mengaktifkan gerbang surgawi selatan dari istana leluhur. Di antara dua pegunungan itu, api yang menyala-nyala dan rune Dao memenuhi udara. Gerbang surgawi selatan menekan ke bawah, menyebabkan suara berderak keluar dari tubuh jasmani Pangeran Netherworld. Dia meraung dengan marah dan meningkatkan semua kekuatannya secara ekstrim. Roh primordial ular kura-kura menari di udara, dan cahaya Dao Agung memenuhi udara. Namun, dia masih belum bisa mengangkat pagoda langit kaca. Dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menariknya ke atas ketika Meng Yunhui tiba-tiba terbang dan menariknya ke atas. Putra mahkota Dewa Utara, jika kau tidak pergi sekarang, kau tidak akan bisa pergi lagi. Tepat saat mereka pergi, Raja Surgawi Yi Luo mengepakkan sayapnya dan meleset. Raja Surgawi Yi Luo mendarat di tanah, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kedua sisinya, membentuk formasi untuk menyerang para penyintas yang tersisa dari kamp kenaikan. Raja Surgawi Yi Luo berbalik dan menatap Bai Yujing. Dia berkata dengan jelas, "Guru Surgawi Bai, meskipun formasimu tidak sebagus Meng Yunhui, seharusnya formasi itu tidak memiliki cacat sebesar itu, kan? Kau benar-benar membiarkan Meng Yunhui dan para pemberontak melarikan diri." Bai Yujing maju dan berkata, "Pencapaian Meng Yunhui jauh di atasku. Bahkan Guru Surgawi Xiang dikalahkan olehnya, apalagi aku. Untungnya, kita telah memenangkan babak ini." Raja Surgawi Yi Luo tidak melanjutkan masalah itu. Dia menyingkirkan pagoda langit kaca dan gerbang surgawi selatan dan mengejar Meng Yunhui dan Pangeran Yu Ming. Dia berkata, "Guru Surgawi Bai, Anda orang yang cerdas, jadi Anda harus tahu di pihak mana tren umum berada. Dengan tren umum, siapapun yang menghalangi akan dihancurkan oleh tren umum. Meng Yunhui adalah salah satu contohnya." Bai Yujing tetap diam dan mengikutinya. Dia menyampaikan perintah satu demi satu,
mengubah formasi untuk mengepung dan mencegat sisa-sisa Meng Yunwei. Di dunia binatang, di istana surgawi yang mulia surgawi Long Xiao, naga kilin berlutut di tanah dan bersujud seperti bawang putih. Air matanya jatuh seperti hujan. Mengapa ayah angkat memanggil kita kembali? Ayah angkat, Anda telah melanggar sumpah Anda dengan Master Sekte. Cukup! Yang mulia surgawi Long Xiao duduk di singgasana kaisar di aula langit Numinos, dan 9 wajahnya tampak gelap saat dia berteriak, "Vi, aku menyelamatkanmu. Tidak bisakah kau melihat tren umum dunia?" Kaisar surgawi Hao mendapat dukungan dari ibu kota Giok dari istana leluhur di belakangnya. Tidak peduli apakah itu perdamaian abadi atau desa riang, mereka semua akan hancur berkeping-keping dan tidak ada lagi. Bahkan yang disebut Master Sekte Qin dan yang mulia surgawimu tidak akan mampu menahan pukulan dari tren umum seperti itu. Kau hampir menjebak alam binatangku dalam kehancuran. Naga kilin menggunakan kepalanya untuk menghantam tanah, dan tanah itu berlumuran darah segar. Air mata di matanya berubah menjadi darah, dan dia berteriak, "Ayah angkat, aku tidak ingin melihatmu mati. Kau tidak bisa mengalahkan Master Sekte. Jika kau setia kepada Master Sekte, cepat kirim pasukan ke surga selatan. Masih ada jalan keluar." Yang mulia surgawi Long Xiao sangat marah. Dia bangkit dari singgasana kaisar dan berteriak, "Long Fi, kau benar-benar bodoh. Manfaat apa yang kudapatkan dengan bergabung dengan yang mulia surgawimu? Bisakah dia memberiku posisi yang mulia surgawi? Atau bisakah dia memberiku kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas? Dia tidak bisa memberiku apapun. Dan Kaisar Hao Tian telah menganugerahkanku gelar 10 yang mulia surgawi. Kekuatan besar dunia binatang sekarang ada di tanganku. Jika yang mulia surgawimu berhasil, apakah kekuatan dunia binatang masih ada di tanganku?" Di bawah komandonya, beberapa praktisi kuat dari dunia binatang maju dan menahan naga kilin. "Kunci dia dan biarkan dia memikirkannya." Yang mulia surgawi Long Xiao mengibaskan lengan bajunya. "Ketika pertempuran ini berakhir, lepaskan dia." Naga kilin diseret keluar dan berteriak, "Ayah angkat, apakah kamu lupa perjanjian penguasa bumi kecil yang kamu tanda tangani dengan Master Sekte? Jika kamu melanggar sumpahmu, kamu akan mati. Kamu tidak bisa mengalahkan Master Sekte. Ayah angkat, jangan kehilangan nyawamu." Long Xiao sangat marah dan berteriak. Sebuah benda kecil menggelinding turun dari telinga naga kilin. Itu adalah penguasa bumi kecil dengan kepala banteng, tubuh harimau, dan tubuh banteng. Long Xiao menunjuk penguasa bumi kecil itu dan berkata dengan marah, "Perjanjian penguasa bumi kecil yang kamu sebutkan, apakah itu dia? Yang mulia surgawimu mempermainkanku, dan kamu juga mempermainkanku." Dia mengambil penguasa bumi yang mungil itu dan melemparkannya ke pelukan naga kilin. "Kunci dia, jangan biarkan dia keluar dan membuat masalah lagi." Naga kilin dipenjara di dalam sangkar kesadaran, dan para praktisi kuat dari binatang buas besar berjaga di luar. Kesadaran mereka menyegel sangkar tersebut. Tidak lama kemudian, anak-anak naga kilin juga dijebloskan ke dalam. Mungkin karena Long Xiao khawatir mereka akan diam-diam mengirim surat kepada Qin Mu. Wajah naga kilin pucat pasi. Penguasa bumi yang mungil merangkak dari pelukannya dan menatapnya dengan serius. Naga kilin menghindari tatapannya. "Mu," penguasa bumi yang mungil berkata kepadanya dengan serius. Air mata naga kilin jatuh tak terkendali. "Aku tahu, tetapi aku tidak ingin ayah angkat mati seperti ini." Penguasa bumi yang mungil menjadi lebih serius dan meludahkan buku kontrak. Naga kilin mengangkat tangannya, ingin menghentikannya, tetapi dia menariknya kembali. Buku kontrak ini adalah kontrak antara Qin Mu dan Long Xiao. Buku itu berjanji bahwa Long Xiao tidak akan mengkhianatinya atau jiwanya akan diambil oleh penguasa bumi kecil. Penguasa bumi kecil di sini bukanlah penguasa bumi ini, tetapi Qin Fengqing. Penguasa bumi kecil mengangkat kukunya dan membuka buku kontrak dengan susah payah. Kedua anak naga kilin bergegas maju untuk membantunya membukanya. Penguasa bumi kecil membuka mulutnya dan membaca kata-kata pada kontrak. Naga kilin memejamkan matanya, dan air mata jatuh tak terkendali. Dia tahu bahwa buku kontrak yang dibicarakan oleh penguasa bumi kecil adalah surat perintah kematian Long Xiao. Ketika penguasa bumi kecil selesai membaca buku kontrak, Qin Fengqing akan turun. Ini adalah rencana cadangan Qin Mu melawan Long Xiao. Meskipun naga kilin tahu, dia tidak bisa menghentikannya. Penguasa bumi yang mungil itu berbicara bahasa Youdu Dao, dan tubuhnya berputar. Youdu kecil yang hanya berukuran 4 kaki persegi muncul di kandang kesadaran dunia binatang. Youdu ini terhubung dengan Youdu alam primordial. Dimanapun aku berdiri, Youdu ada.